Oke Bapak Ibu sekalian, tak lama-lama lagi saya langsung mengundang narasumber yang pada malam hari ini akan menjadi pemateri ya di sesi talk show pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah saya mengundang kesediaan dari Yang Mulia Sakya Sugata Stawira selaku Sekretaris Jenderal dari Sangga Mahayana Indonesia dan juga anggota Dewan Pelindung Young Buddhist Association of Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Suhuneng Chiu. Ya, selanjutnya beliau adalah seorang human and animal well-being practitioner, Reiki Master dan intuitive animal communicator yang dikenal oleh sebagian netizen 62, beliau punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk berkaki 2 ataupun berkaki 4. Nah, langsung saja kita sambut dari Mas Dery Ginanjar. Oke, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Suhu. Ya, di sini ada Suhuneng Chiu, ada Mas Dery Ginanjar yang luar biasa pada malam hari ini. Kita mau lihat dulu bagaimana pemaparan awal dari kedua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin saya awali dari pertanyaan ya Suhu ya, Mas Dery. Kita mengangkat topik bonding animal and human, human and animal. Jadi hubungan antara manusia dan hewan. Nah, korelasinya itu seberapa besar ukuran bonding antara manusia dan animal dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin langsung dari Mas Dery-nya dulu, silakan Mas Dery. Dari pakarnya langsung ini. Oke, hubungan antara hewan dan juga manusia itu tidak bisa dipisahkan sedari dulu ya gitu. Kita ada di bumi ini juga nggak bisa hidup kalau tanpa kehadiran adanya hewan yang bisa menjaga ekosistem di bumi ini. Bumi ini tidak bisa, yang kita tinggali ini, tidak bisa untuk tumbuh, tidak bisa untuk berkembang kalau nggak ada kehadiran hewan. Pernah ada yang menanyakan nih ya dulu, lalu apakah kecoa, semut itu ada gunanya? Kita sampai lupa bahwa ada namanya rantai makanan, ada ekosistem. Manusia butuh hewan untuk merawat bumi, hewan juga butuh manusia untuk menjaga seluruh bumi ini. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Ini bagian dari hidup kita. Bahkan di dalam tubuh kita ada hewan. Bagian tubuh kita ada tumbuhan. Suka atau tidak suka, orang tua kita ataupun nenek kita, leluhur kita pernah mengkonsumsi makhluk hidup lain. Berarti mereka sudah ada bagian dari dalam diri kita. Itu sih menurut saya sudah tidak bisa dilepaskan. Namun hari ini seru banget bahas ini karena banyak kita dari manusia yang lupa bahwa kita pun dulu belajar dari hewan. Tahu matahari terbit, tahu berburu, tahu kerja kelompok, semuanya belajar dari hewan. Cuman manusia berevolusi lebih cepat daripada hewan. Itu saya. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong ya. Pemaparan singkat, padat tapi penuh dengan makna. Itu kalau dari kacamata awam. Nah, kalau dari kacamata spiritual, apakah ada korelasi, apalagi kita ya sebagai umat Buddha kita ada yang namanya tumimbal lahir. Jadi mungkin di beberapa kehidupan kita pernah terlahir sebagai hewan, misalnya seperti itu. Nah, apakah itu benar korelasinya seperti itu, Su? Nah, kita sadari kita adalah manusia, punya sisi kemanusiaan. Tapi manusia juga punya sisi kebinatangan. Dan binatang banyak banget yang lebih punya sisi kemanusiaan. Dan kebinatangan sendiri lebih ke arah kebutuhan untuk makan, kebutuhan karena unsecure gitu kan. Jadi kalau di dalam Buddhis, kita ada 31 alam kehidupan dan 4 alam menderita, salah satunya adalah binatang.
Bahkan Sang Buddha bertemu dengan tulang putih di pinggir jalan, nggak tahu tulang manusia atau tulang hewan. Sang Buddha melangkapkan tangannya, lalu Ananda mengata, Bante, kenapa harus hormati tulang? Sang Buddha katakan, tulang ini mungkin pernah menjadi orang tuamu dalam kehidupan yang lampau. Dan kalau dikumpulkan, setiap tulang dari orang tua kita di masa lampau mungkin sebesar gunung Semeru. Jadi gunung dalam setiap kelahiran itu gunung. Jadi semua makhluk adalah mungkin pernah menjadi orang tua kita, saudara kita yang ada jodoh bersama kita. Maka dengan menghormati seonggok tulang putih yang katanya tidak apa-apa, tapi kita menghormati bahwa itu juga sebuah makhluk yang harus kita hormati. Karena dalam agama Buddha Mahayana khususnya, setiap manusia punya bibit-bibit kebudahan. Bahwa Anda semua adalah kita adalah Anda, karena kita adalah semesta dan semesta adalah kita. Maka menjaga binatang, memperlakukan binatang yang berjodoh dengan kita, ada bonding dengan kita. Kadang-kadang dia menyelamatkan kita, dia bisa ngambek, dia bisa senang, bisa happy, bisa sedih. Sama persis, bahkan kalau di Cungko, sejak tidak boleh punya banyak anak, anjing ya kebanyakan kalau di Cina ya, anjing adalah anaknya mereka. Dan mereka lebih ngerti, mandinya lebih rutin daripada yang punya rumahnya sendiri kadang-kadang gitu ya. Dan begitu ada yang meninggal, sedihnya itu lebih sedih daripada mungkin yang senior meninggal gitu. Karena merasa seperti anaknya sendiri. Inilah yang dikatakan bonding, bahwa dalam Buddhis kita mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya kita semua makhluk, kita adalah pernah menjadi bagian dari binatang atau binatang karena kebaikannya. Banyak kan binatang yang baik, dia bisa terlahir lagi di alam yang lebih baik gitu. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Sundeng Chiu ya. Pengantar yang apik sekali. Nah, saya tertarik ini tadi Suhu mengatakan bahwa di Cungko sekarang udah terjadi beberapa pergeseran. Ada yang karena ada peraturan pemerintah untuk mengerem jumlah populasi, akhirnya mereka piara anjing. Lalu Suhu katakan bahwa wah kadang anjing bisa merasa kehilangan lebih dalam dibandingkan misalnya contoh anak kandungnya atau menantunya dan lain-lain. Nah, sebagai seseorang yang mampu untuk berkomunikasi dan punya intuisi, apakah hal tersebut relate? Nah, Mas Dery gimana? Oke, pertama tadi kata Suhu, kalau memang ada banyak orang yang sedih banget saat anjingnya meninggal atau hewannya meninggal, itu terjadi banget sekarang. Di Indonesia juga banyak banget gitu. Karena saya percaya, pengalaman saya pun berkomunikasi dengan hewan melalui klien saya, tidak ada yang saya temukan, satupun makhluk hidup yang dikirim oleh semesta hadir menjadi bagian hidup kita dengan cuma-cuma atau kebetulan. Mereka mengajarkan kita sesuatu. Masalahnya mau belajar atau enggak. Manusianya ya. Karena, dan yang paling menyedihkan, ada hewan yang bilang seperti ini. Emang aku harus mati dulu biar manusianya sadar. Karena emang harus berkorban dulu. Karena ibarat kata, kalau nggak ngerasain sedihnya, nggak ngerasain kehilangannya, manusianya nggak akan belajar. Karena limit atau maaf ya, bebelnya setiap orang kan beda-beda. Ada yang, oh hewannya sakit sekali ke rumah sakit, oke aku lebih nggak sibuk deh, aku lebih mau istirahat. Padahal hewannya kadang-kadang minta guardiannya, aku bilangnya guardiannya untuk ada di rumah. Karena bukan cuma buat nemenin hewannya, buat orangnya istirahat. Karena mungkin orangnya terlalu sibuk mencari duniawi. Gitu. Jadi apapun hewan yang datang di bumi ini emang ada misinya, satu. Kedua, kenapa tadi bisa sampai sedih banget? Karena kalau yang pengalaman saya, karena saya juga memberikan sesi untuk manusia gitu ya. Banyak dari kita yang tidak mendapatkan cinta tanpa batas dari orang tua kita atau caregiver kita yang akhirnya kita kenal dari hewan tersayang kita. Karena kita tumbuh bukan cuma sandang pangan papan, tapi kita butuh unconditional love. Nah banyak sekali yang saya temui, mereka menemukan cinta yang benar-benar ngerasain cinta itu dari hewan. Karena cinta hewan itu kan tulus ya.
tanpa syarat gitu. Nah ini yang membuat saat kehilangan, maka kayaknya runtuh buminya. Karena hewan ini yang memperkenalkan cinta tanpa batas itu, yang seharusnya diberikan oleh caregiver ataupun manusia lain gitu. Makanya seperti itu, bahkan ada banyak loh yang sampai gimana nih, harus gimana ya dok, harus gimana ya mas Der, atau kemanapun untuk menyelamatkan hewan itu. Tapi salah satunya adalah kita harus belajar, gimana pun dia harus pergi, ya udah waktunya pergi. Iya, sama kayak keluarga. Cuman, ini saya juga mau himbau nih, mumpung lagi ngobrol di sini. Banyak yang akhirnya oknum-oknum yang menyalahgunakan bahwa, oh nanti akan reinkarnasinya ke sini gitu. Akan udah mengarah yang, maksud saya, kita belajar dulu dari momen ini. Apa yang terjadi nanti, biarlah nanti. Tapi kita fokus dulu, adakah ilmu atau hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kehilangan hewan ini. Gitu. Dari saya, itu sangat banyak banget terjadi. Bahkan banyak yang bisa sampai gila. Balik lagi, mengenalkan cinta tanpa batas. Kedua, banyak orang yang udah gak semangat hidup, jadi semangat hidup lagi gara-gara hewan. Dan memang sudah ada risetnya di Amerika, kehadiran hewan dalam kehidupan manusia bisa membantu pemulihan kesehatan mental. Bahkan di Jepang banyak rumah sakit yang memang boleh mengizinkan anjing untuk masuk. Karena kan banyak orang tua yang kita lihat yang tadinya udah ngerasa ya anaknya sibuk, segala macam, ada anjing jadi ada sesuatu yang diurus, ada alasan untuk hidup dan semangat lagi. Gitu. Itu yang makanya pas saat kehilangan rasanya hancurnya lebih-lebih daripada kehilangan anak sendiri mungkin. Wah, saya mau cek dulu. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, adakah dari antara kalian semua, Bapak Ibu sekalian, yang punya hewan peliharaan di rumah? Kalau ada boleh tunjuk tangan? Ada yang punya? Oke. Nah, kira-kira benar nggak yang disampaikan oleh Mas Dery tadi, bahwa hewan itu mengajarkan kita tentang unconditional love, cinta yang tanpa batas ya. Nah, ini saya mau tanya dari sisinya Suhu. Beberapa hari belakangan ini kita sempat ada viral, pernah lihat atau pernah dengar atau di sosial media ada seekor induk gajah yang berdiri menyaksikan anaknya terlindas oleh truk yang melintas. Bahkan si induk gajah ini beberapa jam tidak beranjak sampai dia melihat anaknya itu, bangkainya itu, anak yang terlindas tadi keluar dari bawah truk tersebut. Nah, ada tadi Suhu katakan bahwa manusia ada sisi hewannya, ada sisi manusianya. Demikian juga hewan. Nah, ini kalau dari case ini Suhu, apa yang kita bisa pelajari dari induk gajah yang punya unconditional love ini Suhu? Semua namanya ibu pasti akan kehilangan yang namanya anak. Dan anak juga bisa kehilangan orang tua. Tapi rasa paling sedih di dunia, ada pepatah bahasa Mandarin, Heifa Sung Paifa, udah biasa. Tapi Paifa Sung Heifa sangat amat sulit. Artinya rambut yang putih, yang udah sepuh, mengantarkan anaknya ke pemakaman terakhir, itu sangat sedih sekali dibanding anak mengantarkan orang tua gitu. Rambut hitam mengantar rambut putih. Demikian berlaku pada binatang. Makanya sebuas-buasnya binatang buas, tetap dia tidak ada yang sudi kehilangan anaknya. Hal-hal tadi banyak, kayak contohnya dalam cerita Jataka. Dalam cerita Jataka itu Sang Buddha sendiri pernah terlahir sebagai binatang. Dan ini diadopsi dengan dongeng-dongeng sekitar yang sudah kita kenal. Karena mengajarkan kepada kita apa? Anak yang harus dibunuh, diburu dan segala macam. Orang tua itu sakit, marah. Ini binatang ya. Binatangnya itu sakit, marah karena anaknya kena panah dan menjadi konsumsi raja. Akhirnya stok anak-anak itu udah habis. Akhirnya raja menjangan dulu, menjangan kita cerita ya. Karena daging menjangan katanya enak, saya sih nggak makan ya. Jadi katanya raja menjangan ini akhirnya ketemu sama raja dan dia berkata, komunitas kami sudah tidak lagi ada anak-anak yang bisa diburu atau dipersembahkan. Tinggal sisanya semua yang betina. Kalau ini dimakan juga, habislah kita. Ya sudah, biarkan saya mengorbankan. Tapi rasanya rajanya jadi bingung. Loh, ini binatang.
Mungkin dulu bisa ngobrol kali ya, kayak sekarang aja bisa ya kan. Kalau cerita-cerita kata segala macam binatang dan dongeng zaman dulu ya, binatang bisa ngobrol. Nah, pada saat itu akhirnya rajanya dapat pelajaran bahwa dia pun kalau seandainya terjadi perang, ya anak-anak pemuda hilang, banyak kematian. Nah, akhirnya kesedihan yang luar biasa kalau terjadi perang. Akhirnya raja memutuskan untuk berhenti berburu dan melarang semua orang untuk berburu pada saat itu. Dan akhirnya rajanya tersadarkan karena tadi pembelajaran dari binatang, itu salah satunya. Mungkin kita bisa putar film pembuka ya, yang tentang human touch dengan binatang. Oke, jadi sudah dipersiapkan oleh panitia. Panitia boleh putarkan salah satu video yang berhubungan dengan apa hubungan antara manusia dan binatang. Baru setelah nanti video ini, baru kita akan kulik lagi dari sudut pandang suhunya dan sudut pandang dari Mas Derinya. Boleh panitia bantu untuk putarkan salah satu video pengantar pembuka mengenai hubungan antara manusia dan hewan. Oke, standby. Oke, sebentar ya. Sudah tampil, saya izin berdiri dulu, tampilnya di sebelah mana? Oh ini. Hi, buddy. Give me a hug, give me a hug, give me a hug, give me a hug, give me a hug. Nah, dari video ini kita bisa lihat ingatan binatang. Walaupun dia pernah dirawat, pernah diselamatkan dari kecil, dia tidak pernah lupa. Tapi manusia kadang-kadang terbalik, sudah dibesarkan, diasuh, diadopsi, karena masalah uang, masalah lain, bisa ribut, bisa lupa, bisa meninggalkan rumah, kabur, dan tidak mau mengakui lagi orang tua. Nah kadang-kadang bonding seperti ini, binatang lebih tulus tadi, unconditional love. Yang dibilang meta atau maitri, cinta kasih yang universal. Ini binatang itu justru buktikan kepada kita, mereka pernah dirawat, mereka pernah diselamatkan, mereka pernah dilahirkan, tidak akan pernah lupa walaupun kita lepas ke alam liar dan mereka akan kembali lagi suatu saat masih bisa mengenali. Ya betul, bagaimana? Betul banget. Jadi hewan itu kenapa bisa care banget sama kita? Karena dia tahu niat kita, dia ngerasain apa yang ada di alam bawah sadarmu. Jadi niat yang baik aja sudah bisa dirasakan. Tadi mau nambahin juga yang tadi Suhu cerita soal, oh dulu bisa komunikasi, sekarang aja bisa ibaratnya gitu ya. Karena kan komunikasi dengan hewan itu bukan kayak kita ngobrol, tapi dengan intuisi. Maka sebenarnya apa yang sesi hari ini, sesi jam ini sama sesi sebelumnya itu sangat berkorelasi. Saat kita bisa selaras antara pikiran, jiwa kita dan juga tubuh kita akan nyampai di satu titik di mana di ruang hati kita, di mana ruang hati kita itu bisa menerima signal dari hewan atau makhluk hidup di sekitar. Bukan karena oh dia cenayang atau sesuatu, tapi punya kepekaannya. Karena kita semua pada dasarnya kan semua makhluk hidup. Kita terkoneksi di bumi ini. Makanya kalau bersambung dengan cerita gajah itu punya peran yang besar dalam ekosistem menjaga alam di bumi ini. Nah, bumi ini banyak dirawat sama gajah, membuka jalan hutan, terus bantu nebur benih, bikin lahan untuk sungai atau air. Jadi bumi ini banyak sentuhan gajah. Makanya saat kita nonton video gajah itu, energinya terpancar sampai kita. Karena kan gajah itu kayak makhluk yang udah besar, energinya besar, punya jasa atau lebih tepat peran yang besar di bumi ini. Sesimpel kita bapak-bapak nyontohin ke anaknya aja kan hewan besar apa sih? Pasti langsung gajah.
gitu. Dan di sisi lain memang dia punya peranan besar. Nah ini yang seringkali kita sebagai manusia lupa. Hewan ini punya banyak peran dan seolah-olah karena kita punya toolsnya atau punya alatnya, kita bisa kontrol apa yang ada di bumi ini. Padahal sebenarnya kalau semua hewan ini nggak ada, bisa lambat laun manusia juga udah nggak bisa hidup. Itu aja. Ya, lupa beliau Master Reiki. Reiki itu adalah master energi. Bahwa kita semua punya energi yang sama. Kita saling berkaitan, termasuk binatang punya energi kehidupan itu sendiri dan sangat luar biasa. Termasuk energi dari bodhisattva. Ketika kita lihat Siddhartha, bayi Siddhartha sebelum dilahirkan, impian dari Ratu Mahamaya adalah masuknya gajah putih bertaring 6, simbol victory, kemenangan, yang mengelilingi tubuhnya dan akhirnya masuk dari sebelah kanan. Gajah putih di India, siapapun negara yang punya gajah putih itu tidak bisa diperang. Nggak boleh dilawan, termasuk kerajaan kecil. Kalau dia punya gajah putih, tidak bisa diperangin gitu, tidak bisa diserang. Maka itu simbol kemenangan. Maka bodhisattva adalah titisan yang terakhir dari setiap kelahiran samsara dan disimbolkan dengan gajah putih, simbol kemenangan sempurna. Masuk ke dalam rahim Ratu Maya dan kemudian lahirlah bayi Siddhartha. Dan juga di dalam perang, gajah itu kalau ditunggangin dengan belalainya yang suara belalai yang sangat besar, itu berhenti semua, kuda berhenti dan semua pasukan itu berhenti ketika sudah datang balasan gajah. Artinya gajah itu begitu dia hadir, damai udah sebetulnya. Tapi kan yang gak damai manusianya, maju, maju, bunuh gitu. Betul. Tapi buat binatang, ketika gajah maju, udah selesai, tidak ada perang gitu istilahnya. Makanya sebenarnya kita sangat bersahabat dan gajah disebut binatang yang paling mulia dari siklus kelahiran di binatang. Binatang tanpa kaki, binatang berkaki 2, binatang berkaki 4, binatang berkaki banyak dan binatang yang paling spesial adalah gajah, kuda, paling tinggi. Harimau sebenarnya disebut raja hutan. Tapi harimau itu nggak makan kalau dia nggak lapar. Dan lapar itu institusi untuk kenyang, udah selesai kenyang, selesai dia. Nah gitulah ya, dalam cerita Buddhis gitu. Nah, menarik ya. Tadi kalau kita dengar ada tingkatan mengenai hewan, ada yang melata, ada yang berkaki, dan lain-lain. Nah, kita akan lihat. Boleh bantu putarkan nanti sementara panitia menyiapkan video mengenai gajah yang bisa melukis. Dicari dulu. Nah, sembari disiapkan, saya mau bertanya kepada Mas Dery dulu. Tadi kan kalau Suhu mengatakan ada tingkatan hewan, ada yang melata, berkaki, dan lain-lain, sampai dengan gajah. Sebenarnya kalau secara ilmu intuitif, kita itu bisa berkomunikasi pada hewan di level yang mana sih? Oke, kalau dibilang level yang mana semua jenis hewan bisa. Cuman rasanya berbeda saat dengan mamalia. Mamalia berarti kayak gajah, kucing, anjing. Lalu kita dengan aves atau burung akan berbeda juga dengan reptil. Karena ibaratnya gini, saat kita ngobrol sama hewan yang mamalia, mereka sama-sama kayak kita, punya perasaan. Rasanya nyaman, hangat. Tapi saat dengan reptil, mereka kalau komunikasi jelas, mau-mau ini enggak-enggak. Dan memang sesuai berdarah dingin, dia maunya selalu balik ke alamnya lagi. Makanya saya selalu suka sedih kalau lihat hewan reptil dengan keterbatasan atau tempat tinggal yang misal dipiara tapi seala kadarnya. Gitu. Lalu burung memang berkicau, emang maksudnya bawel ya, suka gosip yes, betul. Dan burung gagak salah satu yang memang benar suka memberikan kabar duka. Gitu. Tapi di sisi lain juga sedikit comel. Gitu. Jadi antara sesama hewan saling berkomunikasi. Saya kebetulan punya tortoise, kura-kura darat. Ini beda ya, kura-kura darat sama kura-kura air berbeda ya teman-teman. Turtle itu kura-kura air, tortoise kura-kura darat. Jadi jangan sampai ketuker, nggak semua kura-kura bisa berenang. Gitu ya. Takutnya kan salah tangkap gitu. Kura-kura salah satu hewan yang bijaksana saat memberikan masukan gitu. Saya baru banget kemarin, karena saya punya di rumah, umurnya udah 10 tahun, namanya Tori.
dia pernah nanya, kadang-kadang kalau ngasih pertanyaan tuh saya kan suka duduk di taman ya pagi-pagi di kebun di rumah. Dia suka nanya, Dery, kapan ya manusia bisa berhenti bergerak? Kayaknya kalau nggak bergerak, bakal menderita banget. Saya cuman, ya bingung juga ya jawabnya ya, gitu. Atau pernah juga saat ini, waktu itu saya lagi kurang kondisi, lagi kecapean, terus saya pulang dari Bali nih, gitu, habis dari Bali. Terus dia cuman datang, nyamperin saya, biasa kan snack pagi, terus dia cuma bilang, memang yang dicari ada di Bali. Cuman satu kalimat, itu dari suara batin, terus emang ada yang dicari di Bali? Kan masalahnya di sini. Itu pengingat sebenarnya bahwa mau ngapain lari jauh-jauh, emang masalahnya di sini, berarti kan kamu cuma lari dari masalah. Itu yang kadang-kadang dalam sesi intuitive animal communication saya suka bilang ke klien, jangan malah menanyakan tentang masalah hewan, tapi hewan kesayanganmu ada wisdom nggak buat kita? Ada pesan hidup nggak buat kita? Iya, Master Oogway, benar Master Oogway. Dan saya juga amazed dengan apa yang dibuat oleh film-film di sana, bahwa itu selaras dengan apa yang memang ya saya coba komunikasikan. Dan ini kan saya juga bikin kelasnya ya, jadi bukan berarti oh yang udah biasa meditasi pasti bisa, nggak jaminan. Saya selalu bilang apapun yang mau kalian pelajari tergantung niatnya. Kalau niatnya sudah baik, insya Allah semuanya baik. Tapi kalau niatnya udah untuk mau ngontrol hewannya biasanya susah. Karena kan komunikasi ini bukan untuk kayak, ayo kamu nurut sama saya. Bukan itu. Tapi kita menemukan mutual understanding. Kita saling selaras. Jadi akhirnya ya udah hidup berdampingan aja. Kayak gitu. Ya kura-kura ya, dalam Buddhis, kura-kura kan umurnya panjang. Nah wisdomnya itu juga besar. Karena dia setiap zaman dia menyaksikan. Tapi kalau dipikir-pikir kan di alam begitu-gitu aja ya. Yang dia lihat gitu-gitu aja. Tapi kenapa dalam cerita-cerita Buddhis, kura-kura wisdomnya panjang karena usianya panjang. Nah kaget juga kan bisa tanya, ngapain ke sana? Jawaban ada di sini gitu kan. Itu belajar dari mana itu kura-kura kan begitu. Demikian juga dengan binatang lain, kebetulan saya juga punya parkit Australia, ya punya burung nuri, kepala merah, lucu juga gitu. Mereka tuh kayak mau ngomel, mau ngomong cemburu, kesel, gitu, bisa comel gitu bahasanya. Terus bisa nangkring di sini nyaman, seneng peluk-peluk. Itu adalah bahasa binatang. Ingin berkomunikasi sama kita, kitanya aja budok, bisa denger. Betul. Mereka tuh sebenarnya sering untuk ngirimin signal. Masalahnya manusia zaman sekarang banyak yang merasa komunikasi itu hanya verbal communication. Padahal ada yang namanya non-verbal communication. Dan juga komunikasi, kita bisa duduk bersama dengan orang, kita sebenarnya bisa ngerasakan, ini orang kok nyaman ya. Tapi ada orang yang kok kayaknya keren tapi di sebelah dia kok gelisah ya. Atau mungkin kalau lagi ada acara kedukaan kita bisa ngerasain duka, itu kan energi semua. Dan justru bertanya-tanya, kalau hewan sering sakit di dekatmu, hewan sering gelisah di dekatmu, berarti ada kamunya yang bermasalah, bukan hewannya yang bermasalah. Karena di beda pemilik hewan tuh bisa berubah loh. Jadi ada satu kasus pernah, ada anjing Frenchie, dia ada satu pemilik, sampai 6 tahun tuh selalu disuntikin makanan. Oh yang Langsung disuntikin mulu, karena katanya susah makan, picky eater, harus vitamin A, B, C, D, F, G. Lalu satu waktu pemiliknya harus pindah ke luar negeri, cari adopter. Pindah ke ibu-ibu yang rajin, yang masak di rumah gitu. Sama sekali nggak perlu disuapin lagi. Karena apa? Energinya udah berbeda. Beda rumah, beda kepemilikan, itu sangat mempengaruhi perilaku dan juga kesehatan dari hewan. Kalau hewan yang sakitnya berulang terus, berarti masalahnya ada di siapa? Ya, bertanyakan ke diri sendiri. Wow, luar biasa menarik. Boleh tepuk tangannya dong ya. Oke, panitia boleh putarkan, sudah ketemu video seekor gajah yang bisa melukis. Oke, silakan kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu sebuah video
Seekor gajah telah dikucilkan oleh kawanannya dan didorong ke dalam air, dan dia tidak dapat berbuat banyak kecuali berteriak dengan keras. Namun yang mengejutkan, alasan gajah ini tidak disukai oleh semua temannya adalah karena dia mampu melukis. Untuk melindungi gajah ini dari konflik yang tidak diinginkan, para petugas memutuskan untuk menempatkannya di area terpisah. Di tempat barunya, gajah ini bisa melakukan apa saja dengan lebih aman, dan dia dapat melukis dengan bebas tanpa ada yang mengganggunya. Setelah videonya viral di mana-mana, semakin banyak orang mulai mengetahui keterampilan yang dimilikinya. Beberapa orang bahkan datang ke kebun binatang untuk melihatnya secara langsung, dan keterampilan melukisnya semakin meningkat dari hari ke hari. Yang membuat semua orang terkejut adalah, gajah ini selalu menggambarkan keinginannya dalam lukisan yang dia buat, dan dia seolah sedang mengekspresikan pikiran batinnya. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu, seekor gajah yang bisa melukis. Nanti kita akan kupas dengan Suhu dan Mas Dery. Tetapi kalau tadi Mas Dery mengatakan bahwa berbeda kepemilikan akan mempengaruhi karakter dari hewan tersebut. Karena kata Suhu tadi, setiap hewan punya energi. Dan kita manusia punya energi, mungkin bisa saling terkoneksi. Nah, berikut ini saya akan mengundang, ya ini tadi beliau jauh-jauh dari Bogor datang ke Jakarta hanya untuk berbagi pada malam hari ini. Beliau adalah seorang aktivis yang mana sering berhubungan dengan hewan-hewan peliharaan yang dulunya disayang akhirnya ada kemungkinan terbuang, ya. Beliau adalah aktivis dan founder dari Yayasan Sarana Meta Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Christian Joyce Pale. Nama budaya, Bante. Nama budaya semuanya. Ya, ini ada Bang Kris di sini. Bang Kris tadi mungkin sudah dengar sedikit pembahasan dari Mas Dery bahwa berbeda kepemilikan, berbeda pula karakter dari hewannya. Sebagai seorang aktivis yang sering terlibat, setiap hari terlibat dengan hewan-hewan yang mungkin ada yang terbuang, ada yang mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Dari sudut pandang itu apa yang bisa dibagikan kepada audiens yang hadir pada malam hari ini? Oh ya, terima kasih. Kunci utama sebenarnya harus kita sadari, baik itu animal lovers atau animal owner, semua hewan mereka itu juga punya perasaan. Dan mereka ini ketika kita ownernya bonding dengan mereka, untuk khususnya kalau saya spesifik dalam aktivis yang memang ingin menegakkan animal welfare atau kesejahteraan hewan di Indonesia. Dan spesifik yang saya urus lebih ke anjing dan kucing. Nah, khususnya anjing, ketika kami ownernya ini sudah bonding dengan anjingnya, anjing akan menganggap ownernya ini sebagai dewa, sebagai malaikat. Dan ada di mana mereka ini punya perasaan yang ketika ownernya melakukan abandon, menelantarkan mereka juga bisa sedih. Banyak kasus ya hampir setiap hari yang saya hadapi, owner Indonesia di Indonesia rata-rata mereka ini lebih menonjolkan, lebih mementingkan image strata sosial. Semakin mahal anjing atau kucing atau hewan peliharaan yang mereka beli, itu untuk menaikkan strata sosialnya. Tidak ada yang namanya bonding antara mereka menganggap bahwa anjing atau kucing atau hewan apapun ini adalah makhluk hidup yang memang harus di-appreciate, yang harus dihargai. Tidak, tetapi rata-rata mereka itu membeli anjing semakin mahal, prestis mereka gengsinya makin tinggi. Akhirnya apa? Mereka tidak melihat sebagai makhluk hidup, tetapi ini adalah benda yang bisa mereka pamerkan. Hasilnya apa? Ketika mereka bosan, mereka boring, sudah terjadilah abandon atau penelantaran. Dan ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Mau dia orang kaya, mau dia orang biasa, selalu terjadi seperti itu dia. Dan ini yang kami campaign rata-rata shelter penampungan anjing dan kucing di Indonesia ini campaign yang seperti ini, stop adopt don't shop. Bisa adopsi dari shelter atau dari jalan, tapi yang rata-rata kan yang pengen mengadopsi anjing ras.
Kalau di penampungan saya lebih banyak anjing kampung, khususnya anjing yang akan dipotong, anjing yang akan dikonsumsi, itu yang kami selamatkan. Jadi susah. Nah, image atau mindset pemilik hewan ini di Indonesia ini yang harus kita tatar. Dan ini butuh waktu yang harus ada satu generasi yang harus terputus dulu nih. Generasi yang akan datang anak-anak muda ini itu baru mungkin di Indonesia bisa berjalan. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu ya. Semoga melalui talk show pada malam hari ini nanti tersebar luas di sosial media ya, bisa menjadi perpanjangan campaign. Nah, saya mau kembali ke video tadi. Saya ke Suhu dulu. Suhu tadi di video adalah gajah yang dikucilkan, akhirnya dia bisa melukis. Nah, itu sebenarnya apa benar gajahnya bisa melukis atau beliau kalau kita bicara soal kebudisan bahwa ada tumimba lahir, bahwa ada rekaman kesadaran mengenai beliau bisa melukis atau bagaimana Su? Ya sebetulnya semua kelahiran ya, sebagai kelahiran di 31 alam kehidupan, alam Brahma, alam dewa atau malaikat, terus alam manusia. Manusia artinya punya pikiran, kesadaran, moral. Nah binatang dia punya pikiran, perasaan, tapi moralnya ya tergantung. Tapi kadang-kadang lebih bermoral daripada kita. Tapi yang sama adalah di antara kita bahasnya ya binatang ya, dengan manusia adalah punya kesadaran. Nah kesadaran ada yang aktif, ada yang pasif, ada alam bawah sadar. Nah kelahiran kita kalau di Buddhis ya ada kelahiran sebagai manusia juga bagian dari siklus kelahiran. Semua yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini adalah to be continue terus. Kayak contoh, anak kecil ngelihat piano, nggak pernah punya piano di rumahnya, begitu dia lihat di bandara, tahu-tahu udah bisa langsung ting tung tung, kok ada nadanya. Saya yang biksu ya, ngelihat piano, main-main, nadanya nggak terbentuk. Nggak bisa gitu kan. Tapi anak ini bisa langsung tahu, terus akhirnya otodidak belajar sendiri, passion bisa. Terus ada yang senang lihat kanvas sama lukisan atau spidol di tembok coret-coret. Coret-coret doang kok berbentuk gitu ya. Nah termasuk ini adalah maestro-maestro dalam kehidupan lampau yang to be continue. Kayak saya kalau lihat pena sama kertas, nulis dari kecil kalau ngarang cepet banget. Nah sedangkan kalau yang lain nggak bisa, matematika error gitu kan. Tapi kalau nulis ngomong kok kayaknya lancar karena passion dan bakatnya ada di situ. Ternyata track past life regression, oh memang dulunya penulis, oh nggak heran gitu kan. Jadi sekarang to be continue, real spiritual pakai jubah. Ternyata tracknya dulu juga selalu di spiritual, karena nggak mungkin melenceng. Kayak kita manusia, kenapa ada yang senang kayak binatang? Kenapa sifatnya jahat banget? Karena sifatnya kok sadis banget? Karena past life-nya ya memang lama di situ. Jadi alam bawah sadar ini keungkit. Kenapa ada yang passionnya lembut banget, penyayang banget, terus keai gitu bahasa Mandarinnya. Karena dulunya adalah binatang peliharaannya. Maka ketika ketemu lagi dalam kehidupan sebagai manusia, kok kayaknya nyambung atau klop, terus kayaknya kok manja-manja, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, tapi jadi pelindung. Ini semua ada jawabannya dalam Buddhis, termasuk dalam karma. Kenapa ada yang dilahirkan menjadi anjing buduk kudis, anjing yang nggak mau disukai orang, ada anjing yang dirawat sampai salonnya, sampai semuanya, kucing juga sama ya. Nah, karena berbeda, bahkan kami di Fosheyen, saya dulu kerja di kebun binatang, maka saya juga bisa belajar bahasa binatang gitu kan, saya tahu. Kambing bahasanya embe gitu. Sama-sama kambing, satu domba dari Australia, satu kambing dari Arab yang coklat warnanya, yang Australia putih. Dan kambing Taiwan hitam sama coklat campur lah, hitam. Di satu kandang dipisah, yang laki-laki di atas kandangnya, yang perempuan di bawah. Setiap 3:30 saya harus keluarin kambing itu dan cuci kandangnya. Apa yang terjadi? Setiap jam 3:30 itu, 3 pintu dibuka, mereka cari pasangannya. Mereka naik ke atas dan yang Arab ngobrol sama yang Arab. Yang Australia ngobrol sama yang Australia, yang Taiwan ngomong Hokkien. Ini ngomong Inggris, yang satu ngomong Arab. Sama-sama embe kita dengar ya. Tapi mereka menemukan jodohnya gitu istilahnya, keluarganya atau jenisnya. Nah ini yang saya perhatikan. Dan ketika udah dibilang nih, kandang sudah sila, hoilai, balik, ayo let's come back. Mereka nurut turun. Tapi kenapa? Kayak orang seputu tidak rela. Jadi turun tapi kepalanya ke belakang terus, dadah, terus mbak.
Akhirnya turun aja masih nggak rela gitu. Tapi besok main lagi. Nah mereka kayak ngerti. Dan satu kandang, nggak bisa tuh nyampur. Ini rumahnya di sini, ini rumahnya di sini, satu kandang. Jadi dari sini kita juga bisa bilang, binatang bisa rasis juga ya. Bisa sama-sama. Ternyata komunikasi itu penting gitu. Oke ya. Nah sekarang saya lanjut ke Mas Dery. Tadi kalau Suhu mengatakan bahwa manusia ada kesadarannya. Nah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bang Joshua sendiri, Bang Pale sendiri, ada nggak sih kemungkinan misalnya contoh nih Mas Dery, hewan yang misalnya anjing atau kucing terlantar, setelah itu dia akhirnya diadopsi. Nah ketika Mas Dery berkomunikasi atau mendapatkan sinyal dari mereka, apakah ada kemungkinan mereka bisa menceritakan hal kelam atau kisah-kisah mereka kepada Mas Dery? Bisa. Memang itu yang sering terjadi biasanya. Ini dulunya ngapain ya nih hewan? Maksudnya kok jadi bandel banget gini? Atau misalnya kok nggak setiap ditinggal keluar kamar mandi aja nangis mulu gitu. Itu mereka bisa ngerasain karena kan balik lagi. Ada kesadaran dan tubuh kita itu merekam, nggak cuma kita, tubuh hewan ini merekam segala memori yang pernah terjadi dalam hidup dia. Ini yang akhirnya kenapa hewan-hewan itu bisa ada trauma, ada depresi. Dan setuju sama Bang Pale, kita di Indonesia lah ya, kita ngomong di Indonesia aja. Kita masih sangat minim ilmu kesadaran tentang bahwa hewan itu bukan cuman peliharaan. Bukan cuman makan, minum, beli vitamin, kelar, kandangin, kunci. Kalau lucu main, kalau udah nggak lucu masukin. Udah jelek, nggak punya uang, buang di jalanan biar atur shelter atau telepon shelter. Hal-hal itu yang kita juga harus banyak gaungkan sekarang karena balik lagi nanti kalau mau diputar slide-nya boleh, saya ada hal yang sebenarnya dilupakan oleh para pemilik hewan adalah kesehatan mental. Kesehatan mental dari hewan ini. Mau punya anjing besar, you like it or not, kamu harus bawa jalan. Suka atau enggak suka. Alasannya rumahku kecil, rumahnya apa? Bodoh amat kalau saya bilangnya. Itu udah alasan. Itu udah banyak alasan berarti. Kita tahu dong di negara lain, Singapura kah, Hong Kong kah, yang very limited space, mereka tetap tengah malam pulang kantor lembur ya tetap bawa anjing jalan. Dog walking. Dog walking. Karena sebenarnya anjing yang bermasalah, 80% kalau rutin jalan, masalahnya udah kelar. Karena kan kebutuhan dasarnya. Anjing butuh jalan, kucing juga butuh grounding. Burung butuh nangkring di kayu yang memang pohon beneran gitu. Jadi kalau kebutuhan habitat yang nggak dipenuhi, ya mereka stres. Terus kita memaksa mereka hidup seperti manusia, ya nggak bisa. Dan jangan pernah mau dibilang, oh hewannya bisa kok fully indoor. Nggak ada hewan yang full indoor. Coba kamu kemarin pandemi kemarin dikunciin di mana? Apartemen atau di rumah, langsung pada gila kan? Ya kan? Maksudnya langsung pada stres kan? Perceraian naik, yang hamil juga makin banyak, segala macam, rumah tangga stres, ya itu kan karena apa? Stres kan. Karena nggak pernah ketemu dirinya sendiri. Gitu. Nah makanya hewan juga punya kebutuhan itu yang di sini masih minim bahwa oh ya udah kan anjing kecil doang rumahku gede nggak diajak jalan, nggak bisa, dia butuh stimulus juga. Nah lalu juga ada lagi butuh bonding sama orang. Jangan oh ya udah aku bisa bayar dog walker, aku bayar aja. Ya nggak bisa, yang piara kan kamu. Kenapa kamu yang nyuruh orang mulu? Sesekali boleh. Nah hal-hal seperti ini juga nggak ditanyakan lagi ke dirinya bahwa kamu piara anjing kenapa? Niatnya apa? Saya selalu bilang bukan masalah punya uang, bukan masalah mampu secara finansial ataupun yang finansial biasanya. Tapi apa rencana hidupmu ke depan? Ini buat anakmu mau kuliah ke Jerman, terus ini siapa yang mau ngerawat? Nanti alasannya ya nanti, nggak bisa ya gitu. Benar, ya Bang Pale ya. Saya setuju dengan Mas Dery mengenai kesehatan mental. 2016 yang lalu saya pernah rescue satu anjing. Semua anjing saya nama Budi, saya kasih nama pakai bahasa Pali. Saya namakan dia Mas Budi. Dan ternyata dia ini bekas di breeding, di ternak dari breeder. 2016 saya rescue di Gading Serpong. Dia sangat galak. Awalnya tuh benar-benar sangat galak, saya sampai dapat 5 jahitan digigit. Tapi saya tidak pernah memukul atau memarahi anak-anak itu karena saya panggil mereka tuh dengan mas atau mbak.
Nah, akhirnya saya coba ini kenapa? Bahkan dia dengan dengan anjing lainnya pun dia itu suka buat bermasalah. Dengar suara bunyi piring mangkok yang jatuh keras pun dia langsung teriak. Nah, lambat laun saya merasa something wrong dengan anak ini. Saya coba ke yang bisa vibrational healing dan kebetulan juga dia Buddhis juga dengan saya. Saya tanya dan beliau juga bisa menangkap ada frekuensi itu di bahannya. Dan ternyata dengan meditasi ternyata si anjing yang saya namakan Budi ini pada saat dia tinggal bersama pemilik yang breeder selalu disiksa, dipaksa untuk kawin. Jadi dia tuh merasa benci sekali dengan anjing betina. Bahkan saya angkat tangan begini aja, dia langsung berada dalam posisi untuk menyerang. Nah ini artinya dia sering dipukul. Saya butuh waktu sekitar setahun lebih, akhirnya terjadi pendekatan dan dia pun begitu ada anjing lain yang dekat dengan saya, ketika dengan dia akan marah, dia akan protek saya. Dari yang awalnya dia benci banget dengan manusia, dia bisa benar-benar melindungi saya. Akhirnya 4 tahun saya rawat dia, dia meninggal kena ginjal. Anjing juga bisa kena cancer, bisa kena tumor, ginjal, diabetes, sama seperti manusia. Dia kena ginjal, akhirnya meninggal. Dan itu saya semayamkan dan kremasi. Dan ada lagi yang namanya Mas Karuna. Mas Karuna dia ini anjing sepuh, ditinggal sama ownernya dan dia standby terus di rumah itu sampai dia jatuh ke dalam got, tidak mau keluar dari rumah tersebut. Padahal ownernya sudah meninggal. Jadi dia benar-benar Hachiko, cuman bedanya Hachiko anjing ras, Mas Karuna anjing kampung. Jadi kalah pamor deh kalau di Indonesia. Jadi dia tuh benar-benar setia menunggu ownernya padahal ownernya sudah meninggal. Anak ownernya datang untuk mengajak dia pindah, dia tidak mau. Sampai akhirnya dia mengalami penglihatan yang seiring usianya sudah tua, dia mengalami penglihatan yang sudah mulai menurun dan dia jatuh di got. Akhirnya tetangganya lapor ke kami selamatkan dan kami dengar ceritanya itu benar-benar. Nah di sini saya petik bahwa ketika anjing dengan ownernya sudah bonding, maaf ya, anak manusia aja masih bisa melupakan orang tuanya. Tapi anjing ini maksudnya inilah kadang-kala kita juga perlu belajar dari kesetiaan. Kita perlu belajar kesetiaan dari seekor anjing atau seekor kucing. Kesetiaan mereka kepada tuannya itu mereka bahkan bisa mencintai tuannya lebih dari mereka mencintai dirinya sendiri. Dan itu benar-benar kalau saya ada 500-an anjing yang saya rescue dengan latar belakang background yang berbeda. Kalau ya mungkin untungnya saya sudah gila ya Suhu. Kalau saya orang normal mungkin sudah gila, sudah benar-benar gila. Ya jadi kisah mereka ini benar-benar yang kalau bukan mau lebay, tapi kalau mau diibaratkan itu sudah lebih menyentuh batas ambang kejahatan yang mereka terima ini di atas ambang batas normal manusia. Artinya manusia yang sudah melakukan kekerasan terhadap mereka ini sudah benar-benar sudah tidak bisa lagi dikatakan mereka ini manusia. Terlalu benar-benar jahat. Dan itu yang membuat saya mungkin kami rescuer yang sudah rutin menangani kasus, kami ini akan ada gap dengan sesama manusia. Makanya kalau ada dog lover yang bilang, saya lebih percaya anjing daripada manusia. Kenapa? Mereka ini sudah melalui fase di mana sudah sebegitu menyakitkan perbuatan manusia ke dirinya. Makanya kami lebih percaya kepada anjing dan kucing karena kesetiaan mereka ini nggak fake. Kesetiaan mereka ini nggak palsu. Mereka mencintai tuannya, mereka mencintai pemiliknya, melebihi dari mereka mencintai dirinya sendiri. Nah kalau tadi dikatakan oleh Bang Pale tadi, ya ini saya menarik sekali. Bang Pale mengatakan bahwa kesetiaan anjing melebihi cintanya terhadap dirinya daripada
cintanya terhadap tuannya daripada kepada dirinya. Bahkan hewan itu tidak bisa berbohong. Nah, saya mau ke Mas Dery dulu nih. Apakah benar bahwa ketika melakukan sesi intuitif, bahwa hewan itu tidak bisa berbohong? Enggak, mereka memang hidup dengan kesadaran. Dan menariknya, saat memang kita sudah tinggal satu rumah, bayangkan di sekitar kita ada energi. Kita nggak balance, misalnya saya masalah di area pencernaan, energi di solar plexus. Anjing kita, hewan kita, suka atau nggak suka, dia akan bermasalah di area perut juga. Titik yang sama. Jadi karena lingkarannya sudah menyatu. Begitu juga dengan heart chakra. Kalau saya bisa bilang gini, mencintai boleh, tapi tidak boleh terlalu mencintai. Karena ujung-ujungnya adalah kemelekatan. Itu juga ujian untuk si guardiannya. Karena kalau heart chakranya nggak balance, pasti kesehatannya nggak jauh-jauh. Pokoknya kalau udah sakitnya di daerah jantung, paru-paru, kaki depan, udah pasti grief, udah pasti soal cinta. Kan kalau sakitnya berulang kali di daerah titik itu berarti masalah di energi situ. Gitu. Mau disembuhkan dengan medis berkali-kali, ya hadir lagi karena emosinya tidak didamaikan. Gitu. Jadi, tapi balik lagi, hewan nggak bohong. Jujur apa adanya. Cuman mungkin kadang-kadang ada yang nggak mau jawab. Oke. Nah ini saya mau ke Suhu lagi nih ya. Suhu mungkin atau Bapak Ibu sekalian, para pengunjung setia Mall Taman Anggrek maupun yang hadir di atrium dalam rangkaian Vesak Festival yang Buddhist Association. Saya mau tanya ke Suhu. Suhu pernah beredar beberapa waktu itu ada orang lagi melakukan ritual puja. Lalu ada anjing di sampingnya yang ikut ritual puja. Nah pertanyaan saya, ketika kita melakukan ritual puja, apakah anjing atau hewan peliharaan atau hewan-hewan yang ada di sekitar atau di dalam rumah kita bisa merasakan gelombang dari ritual atau puja atau kita lagi baca sutra, parita, mereka bisa dengar gak sih Su? Bisa merasakan gak sih? Ya jawabannya udah dijawab. Energi siapapun, makhluk apapun semua sama. Ada yang bertabrakan, ada yang sinergi, ada yang menyayangi. Hati nggak bohong. Makanya Yesus kenapa digambarkan jantungnya atau hatinya keluar. Karena memang ini kunci dari cakra hati itu memang para bodhisatwa, para makhluk suci, guru suci adanya di sini. Dan ketika kita memancarkan cinta kasih, doa atau apapun bentuknya, semua makhluk akan merasakan getaran yang sama. Dan kalau secara Buddhis kan kembali lagi kesadaran. Binatang bisa lahir atau bisa dipiara di wihara. Atau bersama dengan anggota sangga kayak gini atau orang-orang tertentu yang tinggal di tempat ibadah, itu udah sefrekuensi. Kenapa? Kalian bisa lihat masa lalunya, ya kayak Master Shenhua, ya dari 1000 Buddhis itu ya, dia bilang, yang sekarang kalian lihat di sekeliling ini dulunya murid-murid saya. Jadi dulunya berjubah, tapi karena kemelekatan tadi, terus juga karena waktu masih hidup, tidak menggunakan waktu melatih diri dengan baik, lahir lagi jadi binatang walaupun sementara. Jadi kadang-kadang kelahiran itu adalah misi visi kehidupan yang belum selesai. Contoh, waktu saya lahir di wihara malas-malesan, suruh nguras kolam, ugal-ugalan. Akhirnya lahir di kolam itu kerjanya membersihkan. Atau yang memang di situ. Jadi misinya selesai dia mati, lahir lagi baru di alam yang sebenarnya gitu yang harus tujuh. Nah itu kalau di Buddhis ya kayak gitu, semuanya berkoneksi ya. Ya gimana Mas? Jadi itulah Su, kenapa ada ikan yang tukang makanin lumut atau ikan sapu jagat, ada ikan arwana yang beda perlakuan. Karena mungkin seperti itu Su ya. Oke, nah sekalian saya mau kasih kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin yang mau bertanya, mungkin ada yang pengen ditanyakan kepada 3 narasumber kita, dipersilakan saya akan nyamperin. Oke, thank you kok. Amitofo, Suhu, koko semuanya. Iya, Amitofo. Izin bertanya, tadi yang kita bahaskan tentang kayak anjing, gajah dan sebagainya. Bagaimana dengan hewan yang kita anggap kotor kayak kecoa, tikus, got gitu. Kan mereka juga hidupnya di tempat yang kurang baik kan. Kadang ketemu aja kita nggak pikir buat kasih mereka makan, tapi udah langsung usir. Terus kayak terhadap tentang anjing sekalipun kita sering bilang, oh kita pecinta anjing, tapi tanpa sadar ada kutu di dalam anjing aja sering kita usir tanpa peduli nasib kutu itu gimana atau bahkan dibunuh. Bukankah kayak satu nyawa semut atau satu nyawa kutu itu sama berharganya kayak anjing gitu loh. Satu nyawa, kita menyelamatkan satu ekor anjing malah menghabisi
nyawa-nyawa yang lain. Itu bagaimana Suhu? Terima kasih. Ya kalau di Buddhis kan semua memang apa adanya ya. Manusia ada tingkatannya, ada yang luhur, ada yang baik, ada yang suci, ada yang biasa, ada yang jahat, yang berguna, tidak berguna, yang terawat, tidak terawat, yang jelek, yang miskin, itu semua akibat perbuatannya. Binatang pun sama, ada binatang yang berguna, binatang tidak berguna, binatang yang berderajat, kayak pemimpin, ada binatang yang memang harus dipimpin, ada binatang yang berbahaya, ada binatang yang nyaman, ada binatang yang tidak berguna, ada binatang yang sama sekali harus dimusnahkan. Ada binatang yang berbahaya tadi, ya kecil, besar, ini semua juga sama, karma kalau kita berbicara adalah karena perbuatannya sendiri. Kenapa dia bisa terlahir di alam yang rendah? Alam binatang, dia lahir di binatang yang kotor, senang di kotoran. Kenapa binatang itu, binatang yang kecil tidak dihargai, bahkan tidak punya apa. Tapi di komunitas sesama binatang itu, mungkin mereka juga sama, ada yang dihormatin, ada yang derajat, ada yang pekerja, ada yang ratu, sama. Tapi di binatang lain, dia binatang kecil tidak bermanfaat. Maka di Buddhis, membunuh binatang, sama-sama membunuh, tapi kekuatan karmanya tidak sama. Membunuh binatang seperti gajah, kuda, sapi, kerbau yang berjasa, sama membunuh ribuan ya binatang yang kurang berjasa, walaupun sama-sama nyawa, tetapi bisa dikatakan beratan membunuh satu binatang yang sangat berguna. Kenapa? Karena dia bisa melewati siklus. Jadi lahir jadi binatang nih kayak gini. Di cerita Little Buddha, film Little Buddha yang Keanu Reeves itu pemainnya, itu dijelasin ada pertapa yang memotong kambing. Kambingnya tertawa dan tiba-tiba kambingnya menangis. Terus pertapa itu bertanya, kenapa kamu tertawa? Karena inilah kelahiranku yang ke-500 sebagai kambing. Dan ini udah terakhir. Tapi aku menangis. Kenapa? Aku dulu juga pertapa seperti kamu yang suka motong. Dan saya kasihan sama kamu, nanti kamu merasakan kelahiran saya. 500 saya menunggu kelahiran sampai ke 500 inilah. Sekarang saya baru terbebas. Nah itu cerita di Little Buddha. Tapi kalau kelahiran sebagai nyamuk, baru dia lahir udah dibunuh. Dia bisa lahir lagi, mungkin naik derajatnya sebagai binatang yang lain sampai dia jadi binatang yang berguna. Jadi sungguh sulit terlahir sebagai manusia kalau kita sudah terjatuh ke bawah. Makanya yang dibutuhkan adalah tabungan kebajikan. Makanya semoga semua makhluk berbahagia, termasuk binatang, iya, termasuk amuba cacing dalam tubuh kita, iya. Tapi kan kita mau sehat. Nah itu binatang tidak berguna menjadi binatang yang berguna. Proses kelahirannya berapa kali kita nggak tahu. Sekarang mati, lahir lagi, keinjak. Jadi semut berguna sedikit di dalam tanah, tapi nanti dia bisa menjadi yang terbang, nanti bisa menjadi melata, nanti bisa menjadi kaki dua dan segala macam. Ini dalam pandangan Buddhis ya. Tapi secara pandangan tadi yang dikatakan keberuntungan. Jadi manusia pun ada keberuntungan, jadi binatang juga ada keberuntungan. Boleh nggak kita menghargai binatang? Sangat boleh. Karena binatang sendiri menghargai kehidupan bahkan nyawanya sendiri. Ayam kita makan, kan semua suka ya, termasuk saya dulu meat lover. Saya meat lover, tidak bisa nggak makan binatang. Begitu disuruh kita vegetarian, baru belajar, kenapa? Ini kan dari hati kita, pelatihan bukan pelarangan. Boleh makan, tapi kalau hati kita penuh cinta kasih, nanti kita bayangin, nggak ada binatang pasti sembeli, dia bilang silakan, welcome. Semua apapun makhluk ketika disembeli, dia akan teriak, marah, nangis, dan mengeluarkan hormon apa tuh? Hormon racun jadinya ya ketika dia meninggal, dan itu kita konsumsi. Dan karena kebutuhan akan daging, berapa banyak binatang-binatang yang suntikin hormon yang udah bukan normal. Jadi kalau binatang zaman dulu kan dipiara normal, kalau sekarang kan industri, semua suntikin hormon. Akhirnya anak kita yang masih kecil, makan hormon yang disuntikan ke binatang, masuk ke tubuh kita, jadi wajar badannya cepat tumbuh, menstruasinya cepat, pertumbuhan badannya lebih besar. Kenapa? Mengerikan hormon yang disuntik kepada binatang yang akhirnya kita makan. Nah itu masih ada di dalam tubuh kita. Jadi binatang berharga maupun tidak berharga itu ada kelasnya, terus ada perlakuannya, dan semogalah kita tidak jatuh ke dalam binatang. Yang suka menyakiti makhluk lain, ngotor-ngotorin orang lain, membuat keadaan
tidak sempurna, tidak senang dengan kebersihan, akan terlahir kembali di tempat yang sama, to be continue, apa yang seperti kita biasa lakukan. Tapi kalau kita senang kebersihan, kita senang kedamaian, akan terlahir lagi walaupun kita jatuh ke alam bawah, tapi lahir di tempat yang bersih, yang nyaman, wah dia lebih hebat, punya hotel punya, ya, dititipin di hotel. Itu adalah dari perbuatan kalau dalam agama Buddha. Ya. Moderator kemana? Oh, di sini. Saya Jadi menyaksikan tinggal. terkesima, Sob. Nah, langsung saya lanjut ke Mas Derinya. Dia berlanjut dari pertanyaan tadi, menyatakan bahwa ada kutu dan lain-lain. Nah, apakah bisa mendapatkan atau menangkap sinyal dari kutu dan lain-lain tersebut? Kalau secara ilmu intuitif. Secara ilmu intuitif bisa tapi sangat minim. Jadi kalau bisa dibilang kayak ikan, maaf ya, kalau ikan tuh rasanya kayak ngomong sama anak special needs. Ikan. Dan makin ke bawah makin minim sekali gitu. Dan balik lagi ya, tadi mungkin ke berkaitan pertanyaan, mungkin melengkapi juga mungkin apa yang suhu izin sampaikan. Ekosistem itu ada di bumi ini. Tanpa kutu-kutu itu, tanpa kecoa-kecoa itu, nggak ada yang memproses semua kotoran itu kan. Itu. Dan perlu disadari, bahkan sebenarnya sudah ada guideline atau panduan hewan apa saja yang boleh dijadikan sebagai peliharaan. Jadi sebenarnya emang nggak boleh sembarangan pelihara hewan. Pertama, mesti mudah didapatkan makanannya. Maksudnya dalam artian untuk mengakomodir makanannya mudah ditemui. Kedua, mudah berkembang biak. Terakhir, dianggap ramah secara umum. Jadi kalau hewan buas, mungkin saya suka ular, tapi pas saya sudah meninggal, saya titip ke shelter, belum tentu mau, karena dia punya, Bang Pale punya anjing dan segala macam yang ada jadi dikonsumsi gitu, amit-amit gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang kita nggak sadari, kita mungkin mampu, tapi belum tentu bawah kita. Gitu. Balik lagi sih tadi kalau hewan yang kutu atau semut gitu sangat terbatas, dan balik lagi saat kita bisa mensinkronisasi kesadaran ini, akhirnya kita tahu bahwa fungsi berkomunikasi secara intuisi ini bukan untuk iseng-iseng, tapi ada tujuannya. Gitu. Jadi bukan kayak, oh ya udah setiap ketemu kutu gitu diajak ngomong gitu, atau misalnya ada hewan. Bahkan saya selalu bilang, kalau saya lagi ke dog park, lagi santai, tiba-tiba ada orang yang bawa hewan, saya tidak akan pernah berusaha untuk berkomunikasi atau mau nanya. Karena hewan ini menyimpan informasi yang lebih lengkap daripada CCTV. Dan ada etikanya. Makanya kalau saya lagi workshop, saya selalu sangat strict ke peserta atau partisipan lah, muridnya. Nggak boleh pernah untuk bypass. Karena kita nggak pernah tahu. Kalaupun misalnya, oh nangkep signal nih sendiri dengan sendirinya. Ya udah simpen. Mungkin kenapa kamu bisa dengar, kamu bisa ngerasain, itu pesannya buat kamu, bukan buat si pemiliknya. Nggak semuanya harus disampaikan. Karena bisa jadi pemiliknya nggak siap, atau mungkin banyak yang lebih tepatnya tidak mau mengakui kelakuannya. Banyak yang sebenarnya pemilik saat animal communication gak banyak ngerti karena ternyata dia jarang di rumah. Yang lebih ngerti ART-nya, betul. ART-nya pas saya misalnya sesi lagi offline gitu ya ke rumah, ART-nya bisa, oh iya bener-bener Pak, Bu, bener Bu, bener Ceh, ini bener dia suka gini. Tapi pas ibunya, emang iya ya, kagok. Karena ternyata bondingnya gak segitunya. Gitu, itu sih yang pernah pengalaman yang saya alami. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oh, adik kecil kita mau bertanya, ayo kamu mau bertanya apa? Kenapa anjingku itu baik sama nakal ke saya, tapi kokoku, papaku, dan mamiku baik? Anjingku baik kepada mamaku, papaku, dan kokoku, tapi kokoku dan papaku lebih parah. Oh, pertanyaannya anjingnya lebih baik ke mamanya, papanya, kokonya. Sementara kenapa anjingnya bisa nakal ke dedeknya? Itu kenapa? Ayo, ini mungkin dari Mas Dery dulu nanti. Oke. Gimana? Kalau dari saya, mungkin bukan nakal, bisa ngajak main. Satu, mau berusaha ngajak main. Cuman cara main setiap hewan itu kan beda-beda. Sama lah, kita dari kecil biasa mainnya gontok-gontokan,
sama ada yang main lorong-lorongan, main tanah-tanahan, itu kan beda ya Dek gitu. Tapi di sisi lain ada juga, kalau dari sisi energi saya bisa bilang seperti ini. Energi Dedek sebagai anak kecil masih melompat-lompat. Membuat hewan menjadi kaget, ibarat kata petasan. Sedangkan energi orang yang sudah dewasa lebih cenderung stabil. Walaupun kadang-kadang stabilnya juga negatif ya. Gitu. Tapi lebih stabil dibandingin energi anak kecil. Makanya hewan suka kaget kalau dipegang sama anak kecil. Makanya saya selalu bilang, kalau mau belajar tentang hewan, bisa lo cuman dilihat, harus didampingi. Karena kita tidak pernah bisa mengontrol respon dari hewan. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, masih ada Ce? Oke, mau nanya silakan. Selamat malam. Mau tolong tanya, orang tua saya itu kadang suka kasih makanan kayak anjing liar, Street feeding. yes, Oke, street feeding, kucing liar, random lah. Tapi kurang lebih rutenya sama tiap hari. Cuman sorry to say, ya salah satunya mereka itu jadi merasa kayak dengan street feeding itu dia mendapatkan perhatian. Ya maksudnya mau diperhatiin lah. Oh, it's like gue baik nih, gitu loh. Gue seolah-olah kayak gue sayang nih. I'm a pet lover. Oke. Menurut Bante itu berkah nggak ya gitu loh. Jadi kayak gue street feeding ini kayak mau dilihat orang. Ya, kembali lagi kebaikan adalah kebaikan. Mungkin pencitraan, mungkin ini istilahnya. Pencitraan. Jadi kebaikan adalah kebaikan. Dia memberikan makanan tetap akan berbuah kebaikan. Tapi motivasi yang berbeda ya akhirnya juga akan berbuah juga. Kayak misalnya aku butuh nama, aku butuh dilihat orang, butuh pengakuan. Itu adalah sisi lain. Jadi kalau di Buddhis kita jelas perbuatan itu A ya A, B ya B. Jadi perbuatan baik dia selama hidupnya nanti tidak pernah akan kekurangan. Karena feeding itu, memberikan makanan. Tapi sisi lain dari keinginan dia menyebabkan yang lain. Nanti orang juga akan kan pengen diakui, pengen dilihat. Nanti juga akan berbuahnya karmanya kalau lahir jadi apa dia tidak akan kekurangan. Tapi dia tidak akan disukai orang itu berbuah seperti itu. Jadi semua motivasi perbuatan dari cetana atau pikiran apapun, pikiran, ucapan, dan perbuatan pasti akan berbuah kebaikan atau keburukan. Jadi dia senang begitu silakan. Dalam kelahiran mendatang dia tidak pernah akan kekurangan makan. Ini yang disebut dengan dana parami. Kenapa sekarang dalam kehidupan ini kita udah kelaparan tapi tidak ada yang memberi makan? Karena kita tidak pernah berdana, tidak pernah memberi, tidak pernah infak, tidak pernah nolong, tidak pernah memberikan apapun berupa makanan. Tapi ada orang yang kesulitan, tapi setiap kali dia mau kelaparan, selalu ada yang bantu, ada makanan. Kenapa? Karena dia pernah berdana, pernah memberi, dan itu adalah hasil yang dia terima. Ya, jadi no problem, pelan-pelan. Nanti lama-lama dia juga akan merasa suatu saat pembelajaran dari animal atau dari binatang akan kembali ke yang tadi melakukannya ya, karena energi. Lama-lama dia juga akan dari tadinya pamrih, malah belajar non pamrih. Coba, saya lihat ada seorang depan Indomaret dia suka kasih makanan pada kucing-kucing yang liar ya. Dan akhirnya suatu saat dia mau kecelakaan, bisa nggak jadi. Terus kenapa bisa nggak jadi? Karena waktu hampir kepepet kecelakaan itu, dia lihat ada kucing di depan dia dan dia buang setir. Sehingga dia selamat karena dia melihat kucing, padahal kucingnya itu nggak ada. Tapi kalau dia nggak ngelihat, dia nabrak. Jadi hal-hal kayak gitu ada kebiasaan dia merawat kucing, akhirnya malaikat kucing lah yang akan menyelamatkan. Maka umat Islam percaya banget kucing adalah kesayangan Nabi. Dan di Jepang kucing itu pembawa rezeki. Di Eropa kucing hitam dianggapnya sebagai sesuatu yang momok atau apa, tapi sebenarnya dia guardian. Di Mesir juga dia sebagai guardian. Maka kebaikan kita kepada binatang apapun hasilnya akan kembali menjadi pelindung buat diri kita sendiri. Saya boleh tambahkan? Boleh. Untuk yang street feeding, saya lebih fokusnya
ada makhluk hidup yang diberi makan di saat mereka kelaparan. Mungkin cara-cara street feedingnya ini yang perlu diperhatikan. Kita tahu kemarin ada yang viral, di mana ketika ada salah satu cat rescuer dia melakukan street feeding dan ternyata ibu-ibunya marah. Nah ini kalau saya lihat dari kasus ini sebenarnya yang salah dua-duanya. Ketika kita ingin melakukan street feeding itu adalah satu kebaikan bagi makhluk hidup lain. Tetapi kita kadang lupa ada juga loh manusia yang gak suka sama anjing atau sama kucing. Dan kita tidak bisa memaksakan supaya semua orang ini suka sama anjing dan kucing. Enggak, kita nggak bisa. Ada koridor-koridornya, ini yang harus kita perhatikan. Nah caranya bagaimana? Kalau di luar, mereka tuh biasa menggunakan paralon. Ya, jadi mereka menaruh cat foodnya, dog foodnya di paralon ini. Lingkungan sekitar pun tetap bersih. Nah kalau kita di Indonesia yang banyak saya lihat tuh karena mereka membawa dog food basah, cat food basah. Jadi yang di mana-mana menjadi yang tidak sempat dimakan oleh anjing dan kucing jalanan ini menjadi limbah atau kotor bagi orang yang tinggal di situ. Orang sekali lagi tidak semua orang tuh suka anjing dan kucing. Bagi yang suka anjing dan kucing fine-fine saja. Tetapi bagi yang pembenci anjing, pembenci kucing, ini menjadi satu masalah besar. Nah itu mungkin bagi yang hobi melakukan street feeding, ayo kita sama-sama menghargai. Ada satu patokan, tidak semua orang suka anjing atau kucing. Nah jujur saya kasih juga sama ibu yang direkamin itu akhirnya viral dan satu Indonesia menghujatnya dia, padahal sebenarnya sama-sama salah. Walaupun itu bukan di rumahnya tapi masih masuk dari areanya, tapi kita lupa bagaimana koridor untuk melakukan street feeding yang baik ini seperti gimana, yang tidak mengganggu orang lain, tapi tetap anjing dan kucing jalanan ini tetap bisa makan. Kalau di luar itu dia menggunakan paralon tuh bagus banget ya. Cuman kalau di Indonesia kalau kita pakai paralon, kita tilap sedikit sudah diambil sama pemulung. Jadi sebuah salah juga kita di Indonesia. Benar-benar setuju, ya kan? setuju. Paling umurnya cuma 5 jam atau 2 jam, balik lagi sudah hilang. Nah, jadi agak susah sih, tapi sekali lagi kalau siapapun yang melakukan itu jangan berpikir untuk pencitraan atau apa. Kalau saya di benak saya yang penting ada makhluk hidup yang lagi kelaparan dikasih makan dan mereka kenyang. Karena kita tidak tahu mereka ini tidak makan itu sudah berapa lama, sudah berapa hari mereka tidak makan, perut mereka kosong itu sudah berapa jam. Nah ketika mereka makan itulah. Jadi karena baik. Ya, jadi bijaklah dalam berbuat baik. Karena baik saja belum tentu baik, tapi kalau sudah bijak pasti baik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, aduh. Malam, Bante, nama budaya, Bante, Kak Dery, dan Kak Joshua. Saya mau tanya mengenai pendapat Bante, Kak Dery, dan Kak Joshua mengenai steril hewan. Mungkin Kak Dery juga sebagai animal communicator yang pernah tahu dari pandangan atau perasaan binatang tersebut, apakah tidak apa-apa setelah disteril? Dan untuk Bante, apakah ada karma buruk dari steril tersebut untuk kami sebagai owner? Itu aja, thank you. Nah ini saya juga dapat hal yang lucu, ini bagus sekali pertanyaannya. Saya pernah pada saat itu mendapat tembakan langsung. Wah, kalau kamu melakukan steril pada hewan, berarti kamu memutus hak azazi hewan tersebut untuk bisa memiliki keturunan. Oke, langsung mungkin dari Mas Derynya dulu, bagaimana dari sisi intuitifnya, nanti baru dari Suhu, bagaimana dari korelasi damanya, nanti ke Bang Pale. Sebenarnya perlu nggak sih steril hewan? Dipersilahkan. Oke, ini pertanyaan yang cukup menantang. Tapi kalau saya selalu bilang, apapun yang mau dilakukan kembali ke niatnya. Kalau niatnya memang baik, kalau memang mampu untuk merawat hasil kembang biaknya, ini kita ngomongin hewan peliharaan ya, itu saya bilang kalau memang mampu dan tahu bisa bertanggung jawab sampai keturunan, tidak apa-apa. Nggak disteril, tapi kalau dirasa memang tidak mampu, ini yang masalah manusianya nggak punya kesadarannya ini nih. Kalau dirasa nggak mampu, hewan pun mau kok, tapi biasanya memang ada anjing kayak, aku minta pesta ya habis di steril. Ada yang minta seperti itu, Tapi balik lagi,
kondisi sekarang kalau lihat di Indonesia memang banyak sekali, Bang Pali juga tahu, maksudnya banyak banget yang terlantar. Dan kalau memang diteruskan bagaimana? Pasti dari sisi yang lain, pasti ada yang setuju nggak setuju. Tapi kalau dari saya niatnya dulu apa? Apa intensinya yang bisa, atau misalnya ada nggak bisa meminimalisir kesehatannya mungkin, karena nggak disteril pun kalau terlalu lama juga ada penyakit kan di hewan tersebut. Bisa ada yang piometra, ada yang macam-macam. Nah ini yang harus nggak disteril tapi nggak ada pasangan nih misalnya, bisa jadi sakit di hewannya dan akhirnya jadi penderitaan juga buat dia. Jadi ini sesuatu yang memang kembali, saya bilang kembali lagi ke guardiannya masing-masing. Oke, lanjut dari Bang Pali dulu deh, dari Bang Pali dulu. Sebenarnya boleh nggak sih steril? Lalu kalau misalnya nggak disteril, apa sih efeknya untuk dunia shelter? Bagaimana? Silakan. Saya sebenarnya ini ada kaitan juga dengan pertanyaan masalah kutu. Nah, ketika 2016 saya pertama kali saya baru-baru speak up sebagai Buddhis, saya selalu diserang sama netizen, sama haters saya. Lalu Buddhis, kenapa lu bunuh kutu? Lu Buddhis, kenapa lu steril? Akhirnya saya konsultasi ke orang yang saya anggap sepuh, kebetulan juga dia Buddhis. Satu yang saya tangkap, Buddhis tuh gak repot. Sebagai Buddhis tuh gak macam-macam aneh-aneh kok, yang penting benar aja. Oke, dari situ saya dapat dan saya menggunakan logika saya. Steril ini lebih banyak manfaatnya, steril lebih banyak sehatnya. Satu contoh, anjing yang dipelihara atau yang diternak oleh breeder, seperti kata Suhu tadi, banyak diberikan hormon untuk untuk kesuburan rahim, hormon untuk libidonya tinggi, dan itu banyak. Dan akhirnya apa? Mereka kawin, satu kali melahirkan itu bisa 6-8 anak. Akhirnya apa? Tidak semua 8 anak ini lahir dalam keadaan sehat. Karena kebanyakan suntik hormon, mereka banyak yang terlahir cacat. Cacat fisik maupun cacat secara genetik. Anjing yang cacat ini otomatis tidak laku. Tahu mereka berakhir di mana? Berakhir di pembuangan sampah. Berakhir dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di tengah jalan. Apakah karma anjing-anjing ini sedemikian burukkah sampai mereka diperlakukan seperti ini? Akhirnya saya nangkap. Saya tetap menjalankan steril di shelter saya, di penampungan anjing saya, bahwa ini untuk kebaikan mereka. Bukan hanya masalah karma. Kalau dilihat dari segi kesehatan, ada banyak anjing yang hormonnya pun tidak stabil. Mereka ingin kawin. Nah, cara untuk menetralkan hormon di dalam tubuhnya steril. Untuk anjing jantan. Bisa mengurangi. Saya punya cucu namanya Katyananda, itu anjing kampung, selalu entah kenapa dia dari kecil saya rawat, benar-benar dari lahir itu selalu pengen kawin. Dan ini bisa berbahaya karena anjing besar pun ingin dikawinkan. Akhirnya dia berantem, badannya kecil, benar-benar kecil kayak chihuahua, dihajar, kalau dihajar dengan anjing besar dia bisa mati. Akhirnya saya steril. Dan ini lucunya, selesai di steril dia nangis. Seperti kayak manusia, dia nangis. Tapi setelah steril, hormonnya stabil, keinginan dia untuk kawin tuh berkurang drastis. Yang kedua, saya rescue juga anjing kampung. Ternyata dia mengalami piometra atau infeksi rahim. Infeksi rahim ini, rahimnya tuh membusuk. Kalau tidak segera disteril, kalau tidak segera diangkat rahimnya, umurnya hanya 3 minggu. Sisa usianya hanya 3 minggu. Nah, kalau saya memikir bahwa ini oke, saya hanya melihat, saya hanya ingin menyelamatkan nyawa anjing ini. Ya, saya ambil simpel aja, mungkin karmanya anjing ini rahimnya harus diambil. Karena saya percaya ini, mungkin saya mohon maaf juga kalau salah, mohon dikoreksi. Saya pernah begini, Suhu.
pada saat satu anjing saya ini, dia benar-benar sudah 10% mungkin nyawanya tersisa. Banyak yang menyarankan suntik mati. Ya, disuruh eutanasia atau di take down. Saya ditegur. Chris, saya tahu kamu baru masuk jadi Buddhis. Tapi ingat, kami di Buddha percaya setiap makhluk hidup ini mereka harus menanggung karmanya sampai ajalnya menjemput secara normal. Kalau kamu eutanasia, kalau kamu ikuti permintaan orang-orang netizen untuk suntik mati, otomatis karmanya tidak bisa terputus. Dia akan terus menerus menanggung karmanya. Saya berpikir juga benar juga ini. Akhirnya mau nggak mau dengan sedih berkepanjang saya tetap biarkan, tapi tetap dalam perawatan klinik, pengobatan terus Bante dikasih, biarkan dia meninggal secara normal, secara alami. Dan sampai detik ini itu yang tetap saya pertahankan. Saya tidak pernah suntik mati. Saya pernah 2023 mengancam salah satu istri artis. Dia banyak membuang anjingnya ke tempat saya 18 ekor. Istri artis suaminya terkenal, saya tidak perlu sebut namanya. Dan itu saya posting. Ketika anjingnya sekarat, saya selalu memberi kabar kepada pelapor yang membuang anjing ke shelter. Mbak, ini anjingnya sakit, mohon doanya ya. WA saya nggak digubris. Dan ternyata mereka melakukan pencitraan di Madiun di tempat lain. Pada saat anjingnya sekarat, saya harus pontang-panting cari duit. Dan ini yang tidak ditakuti netizen. Emosi saya meluap, saya ancam di media sosial, saya akan suntik mati. Padahal dokter hewan yang tahu saya, gila, enggak mungkin anjing saya enggak mau makan aja saya sudah nangis-nangis. Saya ancam, saya akan suntik mati. Tapi enggak, itu cuma sekedar ancam, saya cuma bluffing di media sosial. Begitu selesai, Jos saya tahu, kan apa namanya, kamu ini enggak takut apa dimusuhi orang. Enggak, aku benci dia, maksudnya saya ingin meluapkan. Tapi begitu selesai saya posting, saya minta maaf ke anjingnya, saya nangis. Saya enggak bersyukur, kamu tahu kan aku enggak maksud, iya. Dokternya pun tertawa. Nah, sampai detik ini pun saya tidak mau sampai ada yang suhu. Saya rescue dia di husky dibuang tanggal 1 Januari 2020. Itu dibuang di pinggir tol, di bak sampah. Itu benar-benar. Dan itu nyawanya, apalagi saya selalu mendapat teguran tuh dari bule, dari netizen luar negeri. Ini disuntik mati aja, ini suntik mati aja, jangan. Amitofu, hematrokitnya tuh sudah 0%. Hematrokit ini sudah, orang tuh harus melakukan transfusi darah. Tidak dilakukan transfusi darah. Saya putar lagu, saya cuma tahu lagu Buddha, Karania Meta Suta. Itu saja yang saya tahu. Itu saya putar, bakar dupa, bawa rupang Buddha. Selamat. Tanpa dilakukan transfusi darah. Padahal itu sudah tingkat persentase hidupnya itu di bawah 10%. Sampai sekarang anjingnya selamat. Oke, luar biasa ya. Nah, kalau tadi dari sisi mereka-mereka yang pakar, nah sekarang dari sisi yang pakar dengan spiritual, sebenarnya suhu, boleh nggak sih lakukan steril kepada hewan tersebut? Apakah mengambil hak azazi hewan kalau melakukan steril kepada hewan? Ya kembali lagi dilema ya kalau nanya sama suhu karena suhu juga tidak menikah. Kan sama hewan sama manusia KB ya kan. Hewan juga harus KB membatasi populasi. Kalau manusia ya saya tidak menikah juga sama mengurangi populasi. Jadi sebetulnya kalau kita bilang hak-haknya keambil atau enggak itu mereka sudah jawab. Dan saya juga baru tahu banyak input ya dari yang kita tidak tahu. Jadi ya saya kembalikan lagi ke pemiliknya dan bagaimana. Karena beberapa hal yang kita lihat kalau tidak di steril kasihan. Anak-anaknya kemana-mana siapa yang rawat. Apalagi kucing ya. Kucing itu kan senang nikah tapi habis itu nggak dirawat. Udah masing-masing jalan sendiri. Akhirnya makin banyak dan makin banyak. Ya kembali lagi kalau kita di Buddhis nggak bisa bilang nggak boleh atau boleh. Itu kembali lagi kepada pemilik sesuai dengan kebijaksanaan, kebutuhan dan kepentingan yang kita lihat hasilnya positif.
atau hasilnya negatif gitu. Kalau tadi dibilang buat sehat bagus, ya bagus. Tapi pernah saya lihat juga yang udah di steril jadi tambah gemuk. Benar, tambah sehat gemuk, ya. tambah sehat ya. Ya gemuk banget, lucu banget. Kualitas hidupnya dan memperpanjang usianya. Tapi lucu juga, dia setelah di steril, gemuk, mainnya sama cowok, jadi cewek. Nah itu ada juga yang begitu ya. Ya saya nggak tahu deh. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu sekalian, para pengunjung setia Mall Taman Anggrek. Ya, masih ada yang mau bertanya? Ada nggak nih? Atau yang duduk di tangga, ada yang mau bertanya? Ada? Saya nggak kelihatan, bantu saya jikalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, nah sekarang ini pertanyaan dari saya. Nah saya mau tanya kepada Suhu, kepada Mas Dery, kepada Bang Kris. Nah kalau kita bicara soal bonding antara manusia dan hewan. Nah bonding ini sebenarnya apakah selalu mendatangkan kebaikan ataukah ada bonding yang tidak mendatangkan kebaikan? Dari Mas Dery dulu. Oke, kalau dari saya balik dulu niat mau peliharanya apa. Ini sebenarnya kalau mau ditunjukin slide boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak Pak, slide nomor berapa Mas? Nomor 4, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh panitia bantu tampilkan slide-nya Mas Dery. Ya, beliau sudah menyiapkan materi yang bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Panitia boleh tampilkan slide-nya Mas Dery langsung ke halaman 6. Ya. Sudah? Boleh tampilkan? Langsung ke halaman 6. Langsung di next. Ah ini halaman 6 kah? Apakah animal well-being? Satu lagi, setelah ini. Setelah ini, next ini. Oke. Jadi tadi kalau ditanyakan bonding sama Sandi, bahwa kita juga tanya dulu nih, kita mau bonding ini tujuannya apa dulu nih. Jadi kalau memang ternyata pelihara hewan itu cuma buat kebanggaan diri, itu sih biasanya cuma satu arah ya bondingnya ya, gitu. Lalu kalau misalnya kita ngeliat hewan karena apa? Karena kasihan, itu juga hubungannya juga sudah berbeda bondingnya. Lalu apakah kita lihat hewan sebagai teman hidup kita atau sebagai terapi? Jadi saat ini kita sudah sadari ini, niat ini baru bisa tercipta bonding yang sesungguhnya. Kalau kita ngeliat dia lebih rendah daripada kita, emang sebagai cuman penjaga, ya dia akan bersikap seperti penjaga. Tapi kalau kita lihat, oh cuman apa tadi, piara hewan yang keren-keren, yang mahal-mahal, terus untuk pride doang, saya yakin dia nggak ada bonding. Cuman untuk kalau ada kamera on, ya dia syuting, kalau kamera off, dia nggak ada bonding. Jadi ikatan itu terbentuk gimana kita melihat dan niat kita ke hewan itu seperti apa. Gitu. Itu yang banyak nggak disadari. Tapi di sisi lain banyak orang yang tertolong hidupnya akibat kehadiran hewan. Kayak gitu. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Mas Dery ya. Nah, kalau di sisi Bang Pale bagaimana? Kalau saya bonding sebenarnya jadi jujur, jadi senjata makan tuan untuk saya. Oh, Kenapa? senjata makan tuan. Ya, ketika saya sudah mulai bonding terhadap anjing yang saya rescue, dan mereka harus pergi karena penyakit, saya ini orang yang selalu penuh dengan kemelekatan. Susah untuk melupakan, apalagi hubungan saya dengan anjing-anjing rescue saya itu hanya dalam rentang waktu yang menurut saya itu sangat singkat. Karena saya tidak merawat mereka dari kecil, saya hanya menemukan mereka ketika dalam keadaan susah dan besar. Dan itu kan menurut saya, bagi saya, itu terlalu singkat banget bagi saya. Sementara mereka harus pergi, artinya meninggal. Dan ini yang membuat saya itu susah gitu loh. Saya pernah, saya selamatkan anjing beagle, dia lumpuh. Sementara ownernya harus segera liburan ke Singapura. Jadi dia bawa anjingnya ini ke klinik untuk disuntik mati.
Dokter hewannya kontak saya bilang jangan, saya yang rawat. Akhirnya dia lumpuh, memang dia lumpuh, saya latih itu hampir setahun, akhirnya dia bisa jalan. Saya kasih namakan Anubawa dari bahasa Pali. Akhirnya dia bisa jalan dan itu kedekatan banget. Dari yang galak-galak banget sampai ke saya tuh manjanya minta ampun. Follower saya tuh bisa lihat bagaimana cara dia menatap saya. Follower saya bisa menangkap bonding yang tercipta antara saya dengan dia itu sangat kuat. Sampai akhirnya dia meninggal karena ginjal, 3 tahun dengan saya dan dia meninggal ginjal pada bulan 8 tahun 2019. Ini salahnya saya, buruknya saya. Jenazahnya tuh tidur dengan saya 1 hari lebih, lebih dari 24 jam. Sampai akhirnya dia mulai cairan dan akhirnya saya ditegur. Kamu terlalu kemelekatan, enggak bisa. Anjing yang kamu rescue ini banyak. Kalau selalu kamu seperti ini, kamu yang susah. Betul. Ya, akhirnya saya coba. Itu sampai saya minta Bante dekat wihara di Gunung Sindur untuk mendoakan. Saya juga dinasihatin, baru saya lega. Sampai saya butuh waktu berapa bulan, sampai bawa motor pun di tengah jalan tuh bisa nangis sendiri kalau ingat. Itu benar-benar, dan itu bukan 1-2 ekor anjing, itu ada banyak. Ada Mbak Mentari, ada Mbak Kidung, ada Mas Budi, ada Mbak Diko. Diki ini jadi satu, cuman Dikinya masih hidup. Nah itu akhirnya saya berpikir, saya enggak bisa begini terus. Harus saya meninggalkan kemelekatan. Jadi kadang kalau saya harus bonding dengan hewan, takut duluan. Tapi itu tidak bisa, selalu akan terjadi bonding, tetap bonding. Ya tetap akhirnya ketika mereka meninggal pasti akan saya nangis. Ya mau nggak mau ya bonding pasti akan terjadi. Dan itulah indahnya. Dari situ kita bisa merasa, oh saya bisa berbuat baik, saya bisa berguna bagi makhluk hidup lain. Oke, boleh tepuk tangan lagi tuh Bang Pale ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah kalau tadi ini bonding dari sisi niatnya ya. Kalau ini sisi bonding yang harus ada trauma kalau mau bonding. Nah sekarang bagaimana sih sebenarnya hal yang perlu kita lakukan atau tips and tricks untuk bijak untuk membangun bonding antara animal dan human? Jodoh. Bahasa Mandarinnya in yuan, rusa in, rusa yuan. Dengan adanya ini, maka terbentuknya itu. Dengan lenyapnya ini, maka lenyapnya itu. Ini namanya jodoh. Jodoh ada 2. Jodoh karena cinta, baik yang dipupuk, baik yang dari lama dirawat atau ketemu belakangan. Ini jodoh yang dipupuk karena cinta. Dan ini akan membuat duka, penderitaan. Kenapa? Salah satu daripada 8 jenis duka adalah ketika kita sulit untuk melepaskan orang yang kita cintai atau kehilangan yang kita cinta. Ini adalah penderitaan. Tapi mencintai itu adalah suatu kebaikan, keindahan, ya kan? Jelas. Tapi berpisah dengan yang dicinta adalah penderitaan. Yang kedua, jodoh karena benci. Kita bilangnya benci, tapi awalnya cinta. Karena cinta bisa bersama, begitu berpisah cerai jadi benci. Ya kan lucu ya. Padahal dulu cinta. Orang lain dicuekin. Begitu udah benci dia yang dicuekin. Gak kenal gak apa gitu kan. Nah yang mana yang lebih kuat? Ternyata benci lebih kuat. Maka kelahiran selanjutnya akan mencari kita lagi. Dalam bentuk permusuhan, dalam bentuk kecelakaan atau apapun ya yang negatif. Tapi yang tadi cinta akan ketemu lagi. Kenapa bisa ketemu dengan Mas Kris terus? Yang ditelantarkan orang malah ketemu sama dia. Begitu ketemu langsung jatuh cinta. Pandangan pertama belum tentu sih. Tapi pandangan selanjutnya ya mungkin ya kan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Attachment, kemelekatan. Kemelekatan bahasa Mandarinnya itu sesuatu dari perasaan. So. Perasaan nih ada gambarnya begini kalau bahasa Mandarin. 1 garis, 3 garis gini. Artinya ini kayak cakar elang. Jadi namanya perasaan kan so. Ini udah mencengkeram.
Terus dari pencengkeram ini akan menimbulkan hati yang disebut dengan shin, hati. Kita meletakkan ke dalam hati. Sesuatu ini makin dicengkeram, masukin ke dalam hati. Itu namanya cinta. Terus udah dimasukin ke dalam hati, makin melekat, tidak bisa melepas. Karena itu sudah dicengkeram. Maka dana itu adalah melepas. Mengapa kita harus biasa memberi, berdana? Ini mengajarkan kita supaya melepas. Melepaskan orang yang kita cintai secara kehidupan, begitu dia berhenti hidupnya, ini sangat sulit. Tapi kalau dalam pandangan Buddhis, kematian cuma satu titik, tapi setelah dia meninggal, dia akan hidup kembali dalam bentuk yang berbeda. Entah itu dalam angel, malaikat, atau dia bentuk yang kelahiran lampau. Jadi kenapa? Karena satu titik di mana garis hidup dan titik, dan hidup lagi panjang, kita menderita di satu titik. Yang terbaik adalah ketika kita menghadapi kemelekatan saat harus melepaskan, kita harus mendoakan. Mendoakan itu bayangin, dia sudah happy, kalau burung dia terbang betul ke surga, kalau binatang dia punya sayap, kalau apapun ya. Dia akan menjadi angel, dia akan menjadi guardian, dia akan menjadi sosok yang akan menjaga kita. Bahkan kalau dia jadi manusia lagi tiba-tiba, wih deket banget, baik banget, bodyguard, membela. Jadi jangan karena satu titik kita menjadi sedih dan narik dan akhirnya sama. Kita mau pergi nih, pesawat udah ada, tiket udah ada. Tapi orang tua mau berangkat, anaknya sakit, panas, demam, nangis-nangis, guling-guling di depan airport. Jadi pergi nggak? Ah udahlah, cancel aja dah. Sama binatang atau makhluk apapun atau siapapun ketika dia harusnya sudah kembali ke alam yang lebih baik. Tapi karena kita sedih terus, nggak rela. Dan ketidakrelaan ini juga akan menjadi jodoh. Sehingga dia tidak bisa bahagia. Itu. Dalam pandangan Buddhis. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oh, masih ada yang bertanya? Oke, silakan. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Baik ya, mau dua pertanyaan. Yang pertama untuk suhu. Untuk suhu, pertanyaannya menurut pandangan Buddhis atau menurut pandangan agama Buddha, kita kan mengenal 3 akar kejahatan. Ada loba, dosa, dan moha. Nah, kalau setahu saya, akar kejahatan loba, serakah, orang yang selalu serakah, tamak, melekat, akan terlahir di alam hantu atau peta. Sedangkan nanti jadi peta kelaparan, kehausan dan sebagainya. Sedangkan orang yang selalu benci, marah, dendam, pada umumnya akan dilahirkan di alam neraka atau niraya. Saya pernah baca juga di dalam buku Dharma, apakah benar dengan kekuatan akar kejahatan moha, kebodohan atau kegelapan batin, biasanya orang itu akan dilahirkan di alam hewan atau binatang. Ya, jawab ini dulu ya, biar cepat. Itu kebiasaan umumnya dan teorinya. Tetapi dalam Buddhis, pikiran terakhirnya menentukan dia akan lahir di mana. Walaupun dia serakah, tapi kalau pikiran terakhirnya dia bahagia, dia akan lahir ke atas. Misalnya dia jadi makhluk dewa atau dia jadi manusia, tapi karena keserakahannya, dia tidak pernah akan bahagia, dia tidak punya kekayaan, dan dia tidak bisa memberikan. Nah, terus karena kebodohan, pikiran terakhirnya dia bahagia, dia bisa terlahir ke atas juga, tetapi tidak bijaksana. Dan kalau memang dia pikiran terakhirnya sedih, dia akan jatuh ke bawah. Bisa memang terlahir sebagai binatang, bisa terlahir sebagai setan, dan bisa terlahir apa. Jadi ini to be continue dari kebiasaan. Nah, makanya di dalam Buddhis, metta, karuna harus dengan prasnya. Wisdom harus bersama compassion. Beliau-beliau ini bodhisattva. Bodhisattva dalam arti katanya juru selamat. Menyelamatkan makhluk adalah juru selamat. Tapi kalau mereka punya cinta kasih, tidak punya kebijaksanaan, latar kebijaksanaannya kurang, akhirnya dia menyayangi, dan sedih, teramat sedih. Bahkan tadi dikatakan bisa jadi mental kita juga drop. Betul. Sama seperti yang kita lihat binatang itu drop, pengaruh ke kita. Binatang sakit, kitanya jadi sakit. Maka butuh banget wisdom dalam kehidupan ini. Ya kah, yang tadi ditambah,
Tiga ini memang faktor yang akan menyeret ke alam bawah, tetapi dalam Buddhis pikiran terakhir kita menentukan kemana. Manusia begitu, binatang juga begitu. Kalau binatang ini mau meninggal ditemani oleh ownernya, yang tadi nyari ownernya susah banget, bahkan pencitraan dan lain-lain. Dia mau meninggal enggak rela. Tapi kalau dia temenin, ditambah dengan doa, apalagi diperlakukan dengan kremasi yang sewajarnya atau dikubur dengan sewajarnya, dia akan tambah bahagia. Dan itu membebaskan bondingnya untuk terlahir lagi sebagai binatang, bahkan dia bisa naik ke alam bahagia. Dan kalau udah naik, jadi guardian angelnya kita. Jadinya Suhu maksudnya binatang itu tergantung dari karmanya juga. Karma. Dan Kan pikiran terakhir kebiasaan. karma binatang kan ada yang disayangi, ada yang senang, ada yang senang atau yang rezekinya baik lah, misalnya disayangi atau makanannya enak dan sebagainya. Dari Ada juga perbuatannya. yang binatang yang rendah gitu. Ya. Jadi loba, dosa, dan moha itu 3 akar kejahatan, tetapi bisa menyeret ke alam mana lahir, tetapi ditentukan oleh kebiasaannya dan pikiran terakhirnya. Maka kita di dalam Buddhis, mau manusia kek, mau binatang, detik-detik terakhir itu dia berkumpul dengan orang yang dicintai, diberikan doa, diberikan kekuatan, support, kebahagiaan, bisa senyum, bisa bahagia, no problem. Gitu. Untuk itu ya Pak Dery. Ini untuk pertanyaan untuk Pak Dery sama Pak Christian. Satu pertanyaan aja, tapi berdua kalau bisa menjawab. Misalnya kita pelihara binatang, anjing, kucing, atau yang lainnya. Bagaimana kalau binatang itu nakal atau bandel? Kita misalnya dia suka lari, suka kabur, terusnya harus dirantai dan curi makanan dan sebagainya. Sehingga kita memukulnya atau merantainya, mensiksanya, tidak memberi dia makan. Apakah itu kesalahan kita atau juga karma buruk membuat karma buruk? Iya, terima kasih. Oke, nama budayaku, menurut pandangan saya, anjing itu tidak ada yang nakal. Hanya kebutuhan dasarnya yang tidak diketahui oleh ownernya. Anjing ini energinya mereka tuh besar dan harus disalurkan dengan tadi seperti dog walking atau lari. Makanya kenapa di Animal Shop Shelter kami no cage shelter, kami tidak ada kandang. Semua anjing saya bebaskan karena saya tetap berpegang teguh pada ajaran Buddhis. Mereka ini harus bahagia. Nah, rata-rata anjing apalagi yang dipelihara di rumah, mereka ini jarang diajak jalan-jalan. Otomatis mereka bosan. Ketika mereka bosan, mereka melampiaskan, mencari mencari cara bagaimana supaya menarik perhatian ke ownernya. Kalau anjing ini sudah dari pagi atau dari apa, mereka ini disalurkan energinya sudah terkuras dengan berjalan, dengan berlari, dengan bermain, otomatis sampai di rumah dia tidak akan bandel. Contohnya anjing yang baru saya rescue, selalu kan saya ada rumah observasi, rumah karantina, ini memang tidak terbatas, memang tidak luas. Jadi mereka selalu di dalam rumah. Ketika mereka berada dalam rumah terus, mereka akan pup sembarangan, pipis sembarangan. Karena apa? Ruang lingkupnya 1x24 jam dia selalu lihat di tempat situ. Nah, setelah diajak jalan-jalan, diajak keluar, kita bebaskan sekitar 1 jam, setengah jam sampai 1 jam dia jalan kita ajak dia jalan-jalan. Mereka pup di luar, pipis di luar, sampai rumah anteng. Makan pun diajarkan. Ini nggak boleh. Dipancing awal-awal, mereka memang begitu melihat makanan di atas meja, mereka langsung makan. Begitu melihat ada bau aroma makanan di bak sampah, mereka korek-korek. Nah, tapi diajarkan, dilatih, ini tidak boleh, mereka nurut. Bahkan anjing kampung pun, karena kami banyak anjing kampung, yang katanya tuh bandel, badung, nggak bisa dilatih. Begitu dilatih, diajar, dilatih, diajar dan dibiasakan, nurut. Mereka tahu ada jatah, ada makanan yang memang harus menjadi haknya dia.
yang akan diberikan, ada juga makanan yang memang bukan menunggu ownernya dikasih baru mereka mau makan. Nah mungkin kok bisa diterapkan ke anjingnya, diajak dulu dia berolahraga, diajak dia berjalan. Nah supaya dia tidak nakal, supaya dia tidak membuat keributan dalam rumah. Begitu sampai di rumah dia sudah lelah, dia pasti akan nurut. Dan yang kedua, sesuai dengan animal welfare, anjing tidak boleh dikandangin atau dirantai lebih dari 9 jam per hari. Ketika anjing dikandangin lebih dari 9 jam, ketika anjing dirantai lebih dari 9 jam, itu sudah masuk pelanggaran kekerasan terhadap hewan. Ini yang sesuai dengan animal welfare. Nah, sayangnya di Indonesia ini kekuatan hukum perlindungan hewannya sangat lemah. Apalagi ini lahan kering. Jadi ketika ada anjing yang dikandangin selama berhari-hari kami buat laporan, pasti tidak akan diwaro sama polisi. Karena ini masuk di piring, tindakan pidana ringan. Tapi secara animal welfare di seluruh dunia, mengandangin anjing atau merantai anjing lebih dari 9 jam per hari, itu sudah masuk pelanggaran kekerasan terhadap hewan di pasal 302 pidana KUHP. Sebenarnya kita sudah pemilik anjing itu sudah melakukan pelanggaran hukum pidana. Cuman kalau mau kami proses panjang dan belibet gitu. Jadi mungkin kok saran saya anjingnya itu ya tetap dilakukan dog walking, diajak berlatih, anjingnya itu diajak berolahraga, berjalan minimal setengah jam untuk mengeluarkan mereka punya tuh energi yang berlebih. Sampai di rumah mereka biasanya bisa jadi penurut. Oke ya, itu udah dikasih tips sama Bang Pale. Nah ini kalau misalnya tipsnya tidak berlaku atau kurang manjur, mungkin bisa ke Mas Dery. Mungkin nanti dinasehatin si anjingnya. Oke. Bagaimana kalau dari saya, Mas Dery? Kalau dari saya gini, pertama hewan apa yang mau dipelihara dulu, mampukah rumahnya menampung hewan tersebut? Anjing besar atau anjing kecil kebutuhannya berbeda. Cara mereka melakukan perilaku seperti naik meja itu kucing ataupun anjing menggigit ataupun mungkin kadang-kadang rusak kursi karena ada stres. Itu adalah respon dari kebutuhan alam yang tidak dipenuhi. Memukul bukan menjadi pengingat tapi menjadikan trauma pada hewan. Justru dibuatlah kalau buat saya berikan rutinitas yang tepat. Jadi pertama sadari dulu kemampuan rumahnya seperti apa ya kok. Nanti lalu baru cek maunya hewan seperti apa. Anjing besar atau anjing kecil atau kucing atau ikan atau apapun yang mampu. Lalu lihat apa kebutuhan dasar mereka. Oke kalau anjing kecil mesti jalan berapa kali, anjing besar berapa kali, kucing butuhnya apa, dipenuhi semua. Buat rutinitas. Kalau memang dia salah atau memang ada perilaku yang melenceng namanya juga hewan ya. Cukup misalnya mau menghukum kalau saya bilang ya udah diangkat langsung dikandangin dulu sebentar boleh kalau mau dihukum. Tapi tadi nggak boleh dikandangin kelamaan juga. Dan sebenarnya bukan itu yang menjadi bikin mereka perilakunya jadi buruk. Tapi energi kecemasan kita, amarah kita itu kita proyeksikan ke mereka. Mereka itu tidak menganggap mau ngomong, aduh mama udah bilangin, papa bilang begini-begini. Mereka nggak ngerti. Mereka ngerti intensinya apa. Bilangnya nggak boleh naik meja tapi gambaran di pikirannya naik meja. Yang nyampe di dia mana? Yang gambaran naik mejanya. Bukan bilang nggak bolehnya. Omongan kamu nggak guna, tapi pikiran kamu yang guna. Karena manusia sering nggak selaras apa yang diomongkan, dipikirkan, dan dia dirasakan. Jadi makanya kalau ngomong sama hewan, misalnya kucingnya naik meja. Kamu main di bawah saja ya, itu jelas. Pikiranmu, dia gambarkan di pikiranmu kan dia lagi di bawah meja, dia lagi, omonganmu juga jelas. Tapi kalau kita bilang jangan naik di atas meja, pikiran kita di atas meja kan dia lagi melakukan kesalahan. Ini yang ditangkap energinya. Tidak jelas, tidak direct. Dan kunci utama untuk meningkatkan ikatan antara hewan dan manusia adalah trust, love, dan respect. Kalau cinta saya udah gak perlu ragukan para pemilik hewan. Tapi percaya belum tentu pemilik hewan tuh bisa percaya. Kita sama pasangan aja suka gak percaya. Cekin handphonenya, cekin DM-nya gitu. Sama hewan juga kayak gitu.
Terus terakhir respect nggak? Respect tuh gimana? Kebutuhan dasarnya dipenuhi atau tidak? Kalau misalnya kita nggak respect, berarti kita nggak sayang sama dia. Jangan cuma in the name of love ya. Cinta aja nggak cukup. Gitu. Jadi love, trust, dan respect. Itu 3 hal yang berbeda. Sadari, mencintai atau ambisi, mencintai atau obsesi, mencintai tidak mengontrol, tapi menerima mereka apa adanya. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Suneng Chiu, Mas Dery Ginanjar, Bang Christian Joaspali itu sudah sangat lengkap. Saya mungkin sedikit menggambil benang merahnya saja, bahwa bonding antara manusia dan hewan itu benar adanya. Dan dalam membangun bonding juga perlu kebijaksanaan sehingga tidak menimbulkan kemelekatan berujung pada penderitaan. Dan kembali lagi bahwa kita bisa hidup berdampingan tidak hanya dengan hewan peliharaan tetapi dengan seluruh makhluk hidup. Karena keberadaan setiap kita punya saling ketergantungan satu dengan lainnya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian merasa bahwa apa yang disampaikan oleh 3 narasumber kita ini sangat bermanfaat, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka. Oke, kita akan putar sedikit video penutup. Ya boleh, video nomor 7. Ya sudah disiapkan video nomor 7. Video terakhir, boleh bantu teman-teman FOH untuk diputarkan video nomor 7. Ya, ini sebagai video penutup dan kita mengembangkan cinta kasih di bulan Waisak ini, baik yang beragama Buddha maupun yang beragama lain bisa saling mendoakan bahwa kita bisa berada di rumah yang sama, rumah yang kecil, rumah yang besar dan lebih besar lagi, menghirup udara yang sama, berdiri di atas tanah yang sama, yang menghasilkan makanan yang kita makan juga makan yang sama. Maka pancaran cinta kasih dan kasih sayang kita pancarkan ke semua makhluk, semua penjuru dan semua binatang yang berada di rumah kita, berada di tempat lain yang menderita. Siapapun itu yang berhubungan jodoh dengan kita, semoga semuanya berbahagia. Hanya cintalah yang akan menghiasi bumi ini dan cintalah yang akan membawa kedamaian. Oh, ini suara dari alam lain. Saya sampai bingung. Ada titipan pesan dari United Flying Object. Suara tidak mendukung, tapi semua makhluk butuh cinta. Pasangan Anda butuh cinta. Orang yang terdekat dengan kita, kadang-kadang yang jauh, yang dekat, semua terkoneksi dengan cinta. Kita bisa kumpul di sini juga karena cinta. Ada jodoh, bisa bersama-sama. Jangan sedih, kita tidak ketemu lagi. Suatu saat juga bisa berjumpa kembali. Thank you semuanya. Amitofo. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk 3 narasumber kita. Yang mulia Biksu Sakya Sugata Stawira, Mas Dery Ginanjar, dan Bang Christian Joaspali. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Panitia boleh tepuk tangannya? Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada MC kece kita, Bro Uyang. Cek. Terima kasih, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk semua narasumber dan juga moderator. Dan mohon kesediaannya untuk semua moderator dan narasumber tetap di atas panggung dulu. Karena ada penyerahan sertifikat dari panitia kepada semua narasumber dan juga moderator. Silakan. Atasnya dilipat ke belakang.
Terima kasih Suhu. Berikutnya silakan. Kak Dery. Dan juga Kak Joshua. Kita boleh foto, ini moderator juga satu lagi kali ya. Moderator enggak? Iya foto bareng deh. Silakan Suhu. Moderator dirapel kayak sertifikatnya, MC ikutan.